Di kastil kegelapan, seorang pria berdiri sendirian dengan penuh kerinduan, bahkan setelah semua jiwa yang telah ia curi. Dan semua nyawa yang telah melayang. Ia tidak menyesal. Berdiri di hadapan lingkaran sihir raksasa, penyihir hitam itu siap menjadi monster. Hanya untuk kembali padanya. Karma, semakin banyak perbuatan baik yang dikumpulkan seseorang, semakin banyak hal baik yang akan kembali kepadanya. Termasuk uang, ketenaran, dan bahkan cinta. Kyo memilih untuk hidup hanya dengan kebajikan. Dan berharap akan menerima nasib baik sebagai balasannya. Kini, ia hanya bisa bertanya-tanya di mana letak kesalahannya. Tidak peduli seberapa besar usaha yang ia kerahkan, niat baiknya selalu berbalik menyerangnya. Pemuda itu baru saja menginjak usia 25 tahun. Dan mendedikasikan hidupnya untuk hanya melakukan hal-hal baik. Saat masih kecil, ia pernah memanjat pohon tinggi untuk mengambilkan bola sepak milik anak-anak lain. Setelah berhasil mencapai puncak dengan senyum lebar di wajahnya, ia berhasil meraih bola itu. Dan melemparkannya kembali ke mereka yang menunggu di bawah. Mereka mengucapkan terima kasih sekadarnya setelah menangkapnya, lalu berbalik untuk melanjutkan permainan. Tangga pohon itu tersenggol jatuh, tetapi mereka sama sekali tidak peduli. Dan mengabaikan tangisan anak laki-laki yang telah menolong mereka. Merasa putus asa dan tidak punya pilihan lain, ia memutuskan untuk melompat turun dari atas. Meskipun ia mendarat dengan baik, hentakan yang kuat membuat pergelangan kakinya cedera. Ini sangat tidak adil, terutama karena ia hanya mencoba melakukan sesuatu yang baik. Seolah-olah untuk membuktikan kesialannya, bola yang tadi mengenai wajahnya. Ia selalu mencoba melakukan hal yang benar untuk orang-orang di sekitarnya. Suatu hari di sekolah, ia melihat sebuah pita tergeletak di tengah koridor. Mengira seseorang telah menjatuhkannya, ia mengambilnya dengan niat untuk membawanya ke bagian barang hilang. Sebelum ia sempat melakukannya, sebuah suara tajam memanggilnya. Itu adalah sekelompok anak laki-laki berandalan yang menuduhnya mengambil pita itu dari kamar mandi perempuan. Pemikiran itu saja sudah konyol, tetapi ia tidak bisa membela diri karena beberapa gadis di dekatnya sudah memanggilnya pengintip dengan wajah jijik dan sinis. Mereka semua melabelinya sebagai orang aneh. Ia mencoba meluruskan kesalahpahaman itu beberapa kali. Namun, salah satu anak laki-laki itu sudah memeganginya, mengatakan bahwa ia membenci orang-orang sepertinya. Atas provokasinya, semua orang mulai menginjak-injak tubuh Kyo yang tak berdaya. Bahkan setelah beranjak dewasa, situasinya tidak berubah. Setiap kali ia mencoba melakukan sesuatu yang baik, ia selalu berakhir menderita tanpa alasan. Seorang pengemis pernah menghampirinya dan meminta uang receh. Jadi, ia merogoh sakunya untuk mencari apapun yang bisa diberikan. Uangnya sendiri hampir tidak tersisa. Dan kemungkinan tidak akan cukup sampai akhir bulan. Sambil meminta maaf, ia memberikan beberapa koin kepada pria malang itu, yang secara mengejutkan justru mencemoohnya karena memberi terlalu sedikit. Saat ia mencoba memahami apa yang baru saja didengarnya, kotoran burung tiba-tiba jatuh di kepalanya. Pengemis itu berkata itu adalah balasan yang pantas untuknya karena menjadi sampah. Semua ini sangat tidak masuk akal. Dan seolah-olah dunia telah berbalik memusuhinya. Tetapi ada satu hal yang ia yakini, ia tidak akan pernah menyerah. Mengingat semua yang telah terjadi, keberuntungan seharusnya berpihak padanya. Suatu hari saat ia sedang berdiri di penyeberangan jalan, seorang wanita tua memanggil dan bertanya apakah ia bisa membantunya menyeberang jalan. Pemuda itu dengan senang hati menawarkan untuk membawakan tas-tasnya. Dan membiarkannya bersandar padanya saat berjalan. Mereka berhasil menyeberang dalam waktu singkat, tetapi ekspresi wanita itu tiba-tiba berubah. Saat ia mendoakan agar harinya menyenangkan, wanita itu tiba-tiba berteriak minta tolong dan menuduhnya telah menyerangnya. Seperti sebelumnya, usahanya untuk menjelaskan keadaan gagal total karena tuduhan yang keras itu terus diteriakkan. Dan orang-orang langsung menganggap bahwa ia benar-benar orang jahat. Padahal yang ia lakukan hanyalah membantunya menyeberang, ia tidak melakukan hal buruk apapun. Tetapi Kyo tidak punya pilihan selain melarikan diri untuk menyelamatkan dirinya. Nyaris tidak berhasil lolos, ia menyadari bahwa ini pastilah sebuah kutukan. Tetapi ia tidak tahu mengapa ini terjadi. Tepat pada saat itu, sebuah pot jatuh dari atas. Bagi pria yang tidak pernah memiliki satupun pikiran jahat dalam hidupnya itu, keramik tersebut pecah bersamaan dengan kepalanya. Dan ia pun tergeletak di lantai. Gemetar tanpa tahu apa yang telah terjadi. Seluruh tubuhnya sakit.
Saat ia berharap ada seseorang yang menolong, wanita tua yang tadi muncul. Sambil berkata ia menemukannya, wanita itu mengangkat tongkatnya ke atas tubuhnya yang tak berdaya. Ia mengayunkannya ke bawah dan mendaratkan pukulan yang menyakitkan. Tetapi tidak berhenti di situ. Tanpa memedulikan tangannya yang gemetar, wanita itu terus mengayunkan tongkatnya dengan sekuat tenaga. Mengantarkan kematian pada seorang pemuda tak berdosa yang hanya ingin menolong orang lain. Mata Kyo tiba-tiba terbuka dan ia langsung terduduk, bertanya-tanya apakah ia sudah mati. Sebuah gerbang yang terang dan megah muncul di hadapannya, dan bersamanya datanglah sesosok malaikat ilahi. Yang menyapanya dengan senyum ramah. Sambil mengulurkan tangannya, ia memperkenalkan diri sebagai Gabriel. Ia datang untuk menunjukkan kemana pemuda itu akan pergi. Yang mengejutkannya, tujuan berikutnya adalah neraka. Tidak dapat mempercayainya, ia dengan marah memukulkan tinjunya ke tanah sambil berkata bahwa ia tidak melakukan apapun selain menjalani seluruh hidupnya dengan baik. Mendengar ini, malaikat itu merenung sejenak dan mengonfirmasi bahwa kata-katanya benar. Karena perhitungannya tidak sesuai, ia memeriksanya lebih lanjut dan memanggil timbangan keadilan untuk memeriksa apa yang mungkin telah terjadi. Sisi dengan api merah jatuh ke bawah dengan berat yang luar biasa. Seperti yang diduga, ada sebuah kecacatan desain yang terlibat saat ia menjalani hidup dengan karma yang sepenuhnya terbalik. Setiap makhluk hidup memiliki energi karma. Biasanya, semakin banyak perbuatan baik yang dilakukan seseorang, semakin besar kemungkinan kebaikan akan kembali kepada mereka. Namun, kasusnya justru sebaliknya, dan kebaikannya malah menghasilkan karma negatif. Karena dia telah melakukan begitu banyak kebaikan, karmanya berada dalam kondisi terburuk, bahkan lebih buruk dari penjahat paling keji sekalipun. Dia tidak bisa mempercayainya. Meskipun telah melakukan segalanya, dia akan berakhir menerima hukuman terberat. Gabriel mengonfirmasi bahwa dia memang ditakdirkan untuk menderita siksaan abadi di neraka. Untungnya, dia adalah malaikat yang tidak pernah meninggalkan mereka yang berada di bawah perlindungannya. Dia segera mencari solusi. Dia menjentikan jarinya dan memunculkan gambar berbagai dunia di alam semesta. Bumi ada tepat di depan mereka, tetapi sayangnya dia tidak bisa mengembalikan anak itu ke dunia asalnya di mana sihir tidak ada. Satu-satunya pilihan adalah mengirimnya ke tempat lain, setidaknya ke dunia di mana ada seseorang yang mirip dengannya. Membuka portal ke sebuah kastil besar, makhluk ilahi itu menyarankan untuk pergi ke sana. Itu adalah tempat dengan sihir multidimensi. Dan penyihir di dalamnya baru saja mencoba mantra terlarang, meninggalkannya dengan tubuh tanpa jiwa. Kyo akan mengambil alih tempatnya dan menjalani hidupnya. Meskipun mungkin belum jelas sekarang, dia akan segera mengerti. Dan akan diberi hadiah kecil. Untuk mengimbangi karmanya yang terbalik, sebuah layar muncul di depan matanya, mengatakan bahwa dia mendapatkan karma tertinggi, sebuah skill yang untuk sementara memberikan 100 poin keberuntungan untuk setiap perbuatan baik. Pemuda itu diberitahu untuk menemukan penyihir putih. Karena dialah satu-satunya yang bisa mengirimnya kembali ke bumi. Melihat misi ini muncul, dia bingung harus berbuat apa untuk menyelesaikannya. Sayangnya, Gabriel juga tidak tahu. Karena dia tidak bisa ikut campur dengan apa yang terjadi di alam semesta. Dengan senyum cerah, dia meyakinkan pemuda itu bahwa keberuntungan akan berpihak padanya kali ini. Dia meminta maaf untuk terakhir kalinya dan mengirim jiwa muda itu ke dalam portal ke dunia barunya. Kyo bisa merasakan dirinya jatuh untuk beberapa saat. Tiba-tiba, dia membuka matanya sebagai orang yang sama sekali berbeda. Dia berada di sebuah aula yang asing dan kosong. Dan meskipun kedengarannya konyol, memang benar dia diberi kesempatan hidup kedua sekarang. Dia hanya perlu menemukan penyihir putih dan kembali ke bumi, kembali ke kehidupan lamanya. Berjalan ke depan, dia menuju ke sebuah cermin besar. Dan melihat penampilan barunya. Dia ternyata sangat tampan dan tidak buruk sama sekali. Sekarang dia hanya perlu tahu tentang kehidupan yang dijalani pemilik tubuh sebelumnya. Saat dia sedang memikirkannya, pintu di belakangnya terbuka lebar dan membiarkan cahaya terang masuk ke dalam ruangan yang gelap. Yang membuatnya terkejut dan kagum. Suara-suara bergemuruh dari ruangan lain, memujanya dan bersorak untuk penyihir hitam yang maha kuasa. Seolah itu belum cukup, semua orang di depannya adalah monster. Seorang pelayan mendekat dari belakang, meminta tuannya untuk tidak melupakan jubahnya. Para orc, goblin, dan iblis berteriak untuk pria yang tidak pernah melakukan satupun perbuatan baik.
Dan dikenal karena melakukan kejahatan paling keji di dunia, inkarnasi dari kejahatan itu sendiri. Sang Penyihir Hitam. Kyo segera menutup pintu dengan tangan gemetar, melihat pasukan monster bersorak untuknya. Dia sadar harus segera keluar dari sana. Tepat pada saat itu, pelayan yang tadi memeriksa apakah semuanya baik-baik saja, lalu bertanya siapa dia sebenarnya. Nama goblin itu adalah Groth, penasihat terbaru Sang Tuan, yang ditugaskan baru kemarin. Adapun ratusan monster di depan kastilnya, penyihir hitam diduga memerintahkan mereka semua untuk berkumpul hari ini. Lagi pula, dia berencana menyerang desa-desa manusia di sekitarnya. Kyo segera memberitahunya untuk membatalkan semua rencana yang berkaitan dengan itu. Sang penasihat terkejut dan kecewa. Mengatakan bahwa dia pikir inilah yang diinginkan tuannya, sambil mengutuk dalam hati. Dia merasa tidak punya pilihan lain dan menjentikan jarinya. Api melalap tubuhnya, tetapi dia tetap tanpa emosi, tidak mengerti mengapa dia membakar dirinya sendiri. Tubuh sang tuan bergerak sendiri dan menggunakan sihirnya untuk memadamkan api. Membuat pelayannya terkejut. Dengan ini, jendela sistem muncul di sampingnya, mengatakan bahwa skill karma tertinggi aktif. Groth berlutut memohon ampun dan meminta belas kasihan kematian. Dia mengerti itu adalah kesalahannya, tetapi tidak ingin berakhir seperti para penasihat sebelumnya. Yang jeritan jiwanya masih bergema di dalam aula kastil. Kyo tidak mengerti apa yang dia bicarakan, jadi goblin itu menunjuk ke dinding. Di sana, tak terhitung banyaknya kepala yang diletakkan di dinding, masing-masing milik seorang penasihat yang dihukum mati. Itu adalah pemandangan yang tak bisa dipercaya. Yang membuatnya bertanya-tanya apa yang mereka lakukan hingga berakhir seperti itu. Tidak ada satupun yang bertahan lama di posisi itu. Karena mereka semua dihukum mati secara brutal karena dosa-dosa sepele, itu mengerikan. Di dunia ini, monster yang sebenarnya adalah dia. Dipanggil, Groth berbalik dengan seluruh tubuh gemetar. Melihat ini, dia diberitahu bahwa Kyo tidak berniat menyakitinya. Dan sejak saat itu diangkat menjadi penasihat seumur hidup sang penyihir hitam. Goblin itu tidak tahu bagaimana harus berterima kasih atas kehormatan yang tak terduga itu. Untuk saat ini, dia diperintahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan anehnya sekalipun. Dan ditanya siapa dirinya. Dia adalah penyihir hitam terhebat di alam semesta. Saking hebatnya, namanya secara harfiah adalah penyihir hitam. Mengira pengetahuannya sebagai penasihat hanya sedang diuji, Groth terus menjawab. Menjelaskan bahwa mereka berada di kastelnya yang tak tertembus yang menguasai tanah selatan. Dan berfungsi sebagai markas besar pasukan monsternya. Kyo bereinkarnasi sebagai seorang pembunuh berantai. Yang memimpin sebuah kerajaan monster. Saat ditanya sudah berapa lama dia menguasai negeri itu, goblin yang kebingungan itu membuat beberapa perhitungan dan mengatakan 40 menit. Awalnya dia sadar itu konyol. Dan mengoreksinya menjadi 40 miliar tahun. Karena keduanya salah, Groth berpikir dia sekali lagi membuat kesalahan fatal. Kesalahan yang cukup untuk membuatnya menodongkan belati tepat di dadanya. Untungnya, tindakan gegabah itu segera dihentikan. Tetapi hal itu memicu respons yang familiar, karma pamungkas diaktifkan. Tetapi Kyo terlalu sibuk memerintahkan penasihatnya untuk tetap hidup sehingga tidak menyadarinya. Jika dia mencoba hal lain, dia akan menghadapi eksekusi yang lebih buruk daripada yang dialami pendahulunya. Untungnya, gertakan itu berhasil. Memungkinkan penyihir hitam untuk melanjutkan misi utamanya, yaitu menemukan penyihir putih sesegera mungkin. Tidak peduli betapa buruk hidupnya, dia harus kembali ke bumi, entah bagaimana caranya. Tidak peduli seberapa keras takdir mencoba menjatuhkannya. Dia harus kembali kepada ibunya yang selalu menghiburnya. Ibunya memberinya kekuatan untuk terus maju. Dan merupakan harta terbesar dalam hidupnya. Dia pasti akan menemuinya lagi. Kyo bertanya-tanya apakah orang lain bisa melihat jendela sistem. Tetapi Groth mengonfirmasi bahwa dia tidak bisa. Dengan informasi ini, dia beralih bertanya tentang penyihir putih. Namun, hanya dengan menyebut nama itu saja sudah membuat semua makhluk hidup di sekitarnya merinding. Goblin itu tiba-tiba mengertakkan giginya. Dan kemudian menyebutnya sebagai sampah paling hina di dunia. Melewatkan hinaan yang jelas itu. Kyo berterima kasih padanya dan bertanya-tanya tentang jenis sihir yang dia gunakan. Dia memanipulasi sihir multidimensi yang menciptakan pusaran untuk menerbangkan mereka ke dunia yang berbeda. Faktanya,
Ribuan anak buah mereka telah dilenyapkan oleh teknik ini. Sihir multidimensi. Membuktikan bahwa dialah satu-satunya yang bisa mengirimnya pulang. Pendatang dari dunia lain itu memeriksa apakah dia bisa menggunakan jenis sihir yang sama. Tetapi itu sama sekali tidak cocok dengan atribut hitamnya. Dengan kata lain, dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan. Sayangnya, penyihir putih adalah musuh bebuyutan terbesarnya yang lebih memilih mati daripada membantunya. Meskipun itu wajar saja. Dia seharusnya bisa mendapatkan bantuan dari berkah Gabriel. Memeriksa informasi tambahan karma pamungkas, dia melihat bahwa kemungkinan untuk memenuhi keinginannya meningkat secara proporsional dengan poin keberuntungannya. Itu berarti dia bisa mencapai tujuannya dengan mengumpulkan poin dari perbuatan baik. Setelah menyelamatkan nyawa grade 2 kali, dia seharusnya sudah mendapatkan 200 poin. Dia pun memeriksanya untuk memastikan. Tetapi dia terkejut melihat jumlah poinnya masih 0. Bertanya-tanya apakah ini bug dalam sistem. Dia menggali lebih dalam dan terkejut dengan apa yang ditemukannya. Status karmanya adalah terkutuk selamanya. Dan dia telah mencetak rekor puncak baru untuk kesialan. Yang lebih parah lagi, keberuntungannya tersegel dan tidak bisa melebihi 0. Saat dia mulai bertanya-tanya apa yang harus dilakukan selanjutnya, jendela lain muncul dengan sebuah quest baru. Untuk mengangkat kutukan dan membuka keberuntungannya, dia harus melakukan perbuatan baik yang istimewa. Kyo meninggalkan kastel bersama Groot di sisinya, dengan nilai keberuntungannya tersegel di titik 0. Dia pertama-tama harus menemukan cara untuk menyelesaikan misinya dan mematahkan kutukan itu. Konon, dia bahkan tidak tahu perbuatan baik istimewa itu seharusnya seperti apa. Sepertinya, menjaga penasihatnya tetap hidup saja tidak cukup. Tetapi dia tidak akan menyerah. Mengumpulkan poin di seluruh kastel juga tidak mudah. Suatu kali dia menghentikan pemenggalan kepala dari seorang penjahat terkenal di dunia mereka, bahkan memerintahkan pembebasannya di depan banyak orang. Beberapa orang memprotes, kecewa pada sang raja karena mereka sudah sangat lama menunggu eksekusi itu. Gret membenarkan tindakannya, mengatakan bahwa pembunuh berantai itu akan melakukan lebih banyak kejahatan setelah dibebaskan. Sebelum informasi itu diproses, si goblin menyetujui perintah tersebut. Hal ini menyebabkan pembantaian langsung terhadap warga yang menjadi penonton. Kyo tidak bisa mengumpulkan keberuntungan di sana. Jadi dia harus mencari cara lain untuk melakukan perbuatan baik yang istimewa. Dia harus memberitahu ibunya bahwa dia masih hidup. Groot tampak jelas-jelas gelisah. Memiliki firasat buruk tentang menyusup ke wilayah barat. Dia mempertanyakan rencana mereka, menambahkan bahwa mereka bahkan tidak tahu kapan para prajurit mungkin akan menyerang. Karena tidak ada pilihan lain, dia berkata mereka harus melakukannya. Tak lama kemudian, mereka tiba di desa dekat kastel yang konon menjadi rumah bagi seorang penyihir putih. Para pengguna sihir multidimensi adalah anggota dari kultus Ordo tak berdosa. Dipimpin oleh penyihir putih, mereka yang berada di dalam Ordo adalah murid-muridnya. Tetapi mereka seharusnya bisa menyuap salah satu yang telah diusir. Untungnya, yang ada di desa ini mau menerima pekerjaan itu. Teria diusir setelah menghasilkan uang dengan menjadikan sihir multidimensi sebagai tontonan. Hal ini juga membuatnya mendapat julukan Teria si serakah. Semua ini menguntungkan bagi penyihir hitam, yang dikenal sangat kaya sebagai penguasa kerajaannya sendiri. Saat memasuki kota kecil itu, mereka melihat seorang anak laki-laki kecil berjongkok di dekat sumur. Groot melihat anak manusia laki-laki itu benar-benar sendirian dan tak berdaya, dan memutuskan untuk menghabisinya demi tuannya tercinta. Kyo menghentikannya dan berkata dia punya ide yang lebih baik. Dia mendekati anak itu dan bertanya apa yang dilakukannya di sana tanpa orang tua. Sayangnya, ayahnya terlilit utang besar pada seorang penyihir. Dan dia harus membantu melunasinya. Dia mengonfirmasi bahwa penyihir yang dimaksud adalah Teria si serakah, yang seharusnya sedang mengadakan pertunjukan seperti biasa untuk semua orang di kedai. Sang raja siap untuk langsung menuju ke sana. Tetapi penasihatnya masih berniat untuk memotong-motong manusia itu dan menyajikannya seperti sashimi. Yang mengejutkannya, Kyo memberikan sekeping koin emas kepada anak itu. Mata anak itu berbinar penuh harap, berbeda dengan sang penyihir hitam yang kecewa karena itu tidak cukup untuk misinya. Di sisi lain, Groot memprotes gagasan memberikan koin emas kepada seorang manusia. Jadi tuannya malah menambahnya dan memberikan sekantong penuh.
Sementara hal ini menimbulkan berbagai reaksi. Keo hanya khawatir karena itu masih belum cukup untuk menyelesaikan misinya. Bertanya-tanya mengapa seseorang yang begitu ditakuti melakukan sesuatu yang sangat tidak sesuai dengan karakternya. Dia melihat anak laki-laki itu berseri-seri kegirangan dan menganggap Raja Kegelapan sebagai pahlawannya. Sebuah ide muncul di kepalanya. Dan dia salah mengira bahwa Kyo bermaksud menjadikannya sebagai penerusnya dalam upaya untuk mendekati pahlawannya. Anak laki-laki itu akan melakukan kekejaman yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya menjadi sekutu mereka untuk menguasai negeri selatan, meskipun ini jauh dari tujuan sebenarnya. Itu sudah cukup untuk menenangkan hati si goblin. Di dalam kedai, pemandangan biasa terlihat, orang-orang menikmati minuman. Teria tidak terlihat di antara kerumunan, tetapi ada hal lain yang menarik perhatian mereka. Semua orang menatap dan terdiam ketika sebuah cermin di tengah ruangan mulai bersinar. Groot memperingatkan tuannya. Karena itu adalah sihir multidimensi yang sedang bekerja. Siaran langsung makhluk-makhluk yang menyatakan cinta satu sama lain diputar di depan semua orang. Saat mereka mencapai klimaks, seekor makhluk tentakel berhenti dengan sebuah permintaan. Dan tiba-tiba menarik sebuah tentakel dari wajahnya. Dia meminta kekasihnya untuk membawanya. Wanita itu bingung dan baru saja akan memberikan jawabannya. Ketika layar tiba-tiba mati. Siaran berakhir, terpotong di bagian terbaik. Para penonton dengan antusias bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Untuk menyambungkan kembali koneksi dan mengakses apa yang sedang terjadi, mereka harus memasukkan sekeping kain emas. Seorang penonton yang antusias memaksa dengan keras bahwa ini giliran orang lain untuk membayar biayanya. Namun, orang itu berargumen bahwa dia sudah menghabiskan seluruh tabungannya di sana dan ingin menonton yang lain. Ketegangan dan suara mereka meningkat sementara Kyo diam-diam berjalan perlahan ke perangkat itu dan memasukkan koin. Sebelum ada yang bisa protes, perangkat itu menerima pembayarannya dan mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Dan memerintahkannya untuk meletakkan tangannya dan memikirkan tempat yang ingin dia amati. Itu persis seperti remote control. Perdebatan itu digantikan oleh kegembiraan saat mereka melihat mesin itu mulai menyala. Di luar dugaan mereka, pria berjubah itu memilih untuk mengamati apa yang terjadi di bumi. Dia tidak yakin bagaimana cara kerjanya. Tapi dia berkonsentrasi memikirkan orang yang ingin ia lihat. Matanya terbelalak kaget saat bayangan ibunya muncul, tanpa memedulikan orang-orang di sekitarnya. Dia memanggil ibunya dan mencoba menembus layar itu. Mereka semua melihat wanita itu berjalan di tengah hujan. Dan melewati para tetangga untuk saling menyapa dengan tatapan kosong dan tanpa semangat. Mustahil untuk tidak merasa kasihan. Karena baru sebulan sejak putranya meninggal dunia, ibu malang itu masih belum bisa pulih. Mengemudikan mobilnya dengan setangkai bunga putih. Dia menuju ke tempat peristirahatan Kyo dan berdiri di sana sendirian dalam keheningan, sambil menatap foto pemakaman anaknya yang telah tiada. Setelah meletakkan bunga itu, dia pergi untuk kembali berbaur dengan masyarakat. Sebuah tugas yang mustahil bagi orang tua yang baru saja kehilangan anaknya. Dia jatuh berlutut di tengah jalan. Tidak bisa berhenti menangis bahkan setelah hujan reda. Kesedihannya atas putranya tak terbayangkan. Dan yang ia pikirkan setiap hari hanyalah betapa ia merindukannya. Bagaimana ia harus hidup tanpanya? Di kedai minuman, semua pria menyaksikan adegan itu dengan wajah sedih. Dan segera menangis terseduh-seduh melihat momen yang memilukan itu. Bahkan Groot pun ikut menangis. Melihat tuannya, dia bertanya apakah air mata itu adalah bagian dari kekuatannya. Tapi dia terkejut ketika Kyo tiba-tiba jatuh ke lantai. Dia tidak bisa menerima apa yang terjadi pada ibunya. Dia akhirnya mengerti rasa sakit yang ia sebabkan padanya. Dan akibat menyakitkan dari kematiannya di bumi. Terlebih lagi, Kyo menolak menerima betapa tidak adilnya dunia ini padanya. Dia menolak membiarkan ibunya menangis seperti itu. Dia menggedor cermin itu, putus asa agar terdengar dari sisi lain. Groot menyuruhnya untuk mundur. Karena sihir multidimensi itu bisa menghancurkannya. Tapi yang ia pedulikan hanyalah menjangkau orang yang paling ia cintai. Sebagai respons, perangkat itu mengaktifkan langkah-langkah keamanannya. Dan mengirimkan gelombang kejut magis yang menjalari seluruh tubuhnya. Namun, dia menahannya dengan sekuat tenaga, menegaskan kembali tekadnya untuk mencapai tujuannya. Dia masih hidup, dan dia harus memberitahu ibunya. Karena itu, dia menggunakan sihirnya sendiri untuk menembus kejutan listrik dan cermin itu. Akhirnya,
Teriakannya sampai ke telinga ibunya. Wanita itu berbalik dan tertegun melihat cahaya mantra yang menyilaukan. Terlebih lagi saat bayangan putranya muncul, bertanya apakah ibunya bisa melihatnya. Dia tidak percaya itu benar-benar putranya. Tidak ada cukup waktu untuk menjelaskan apa yang terjadi. Jadi dia hanya memintanya untuk bertahan dan menunggunya kembali. Ibu itu masih menangis. Tapi wajahnya yang sedih kini tersenyum penuh harap. Mereka berdua setuju untuk segera bertemu lagi. Sayangnya, Kyo telah menggunakan semua kekuatan sihirnya. Dan tidak bisa mempertahankan koneksi itu lebih lama lagi. Sistem muncul, memberinya penghargaan perbuatan baik spesial, cinta seorang ibu. Dia berhasil melakukannya dan menyelesaikan misi dengan menghentikan air mata ibunya yang tak berkesudahan. Dia telah berhasil mengangkat segelnya. Kutukan abadinya kini mengubahnya menjadi yang terkutuk. Poin keberuntungan dan karma dari Gabriel yang sebelumnya dinonaktifkan sementara. Sekarang bisa digunakan sesuai kehendaknya. Meskipun hanya untuk sementara waktu, mengumpulkan perbuatan baik seharusnya akan melipat gandakan keberuntungannya. Sebelum dia sempat berpikir lebih jauh, para pria tadi melanjutkan perdebatan mereka tentang pertunjukan itu. Salah satunya tidak punya apa-apa lagi dan menggunakan kakinya yang telanjang setelah menjual sepatunya untuk menendang orang lain. Begitu saja, perkelahian besar menyebar ke seluruh bar, semua hanya karena mereka ingin menonton sebuah pertunjukan. Mereka tampaknya rela mengorbankan segalanya untuk itu. Groth mendesak tuannya untuk pergi. Sebelum sihir multidimensi itu membuat semua orang gila. Namun, segelas bir mengenai kepalanya. Dan tumpah ke seluruh pakaiannya. Sisa kesabarannya memudar dengan cepat, dan dia melepaskan tudungnya. Untuk mengutuk dan membunuh manusia-manusia celaka itu. Entah kenapa, Kyo mengendus kepalanya. Aroma bir itu aneh. Tapi dia yakin pernah menemuinya sebelumnya dalam ingatan penyihir hitam. Dia pernah membuat ramuan yang serupa. Sebuah eliksir yang membuat ketagihan. Dia bergerak untuk memeriksa tongtong itu dan memanggil penasihatnya untuk bergabung dengannya. Seperti yang diduga, ada sesuatu yang salah dengan kedai ini, kemungkinan tersembunyi di dekat sini. Dia menemukan sebotol berisi cairan biru aneh yang terpasang pada wadah bir. Dia mengonfirmasi kecurigaannya segera setelah dia melepaskannya dan melihatnya. Itu adalah eliksir yang membuat ketagihan. Tidak berbeda dengan yang pernah dia buat. Teria mencampuri alkohol itu. Untuk membuat semua orang bergantung pada sihirnya. Dan mengambil uang mereka. Kemungkinan inilah yang terjadi pada anak di dekat sumur itu. Yang ayahnya mungkin menghabiskan semua uang keluarganya di sana. Saat itu juga, para pria gaduh dari sebelumnya memanggil orang-orang luar yang aneh dan pendek itu. Karena merekalah yang memulai siaran terakhir. Mereka pasti punya uang untuk dibelanjakan, yang kini memaksa mereka untuk menghabiskannya pada tontonan tak berguna. Agresi mereka memicu Groth, yang menolak untuk tinggal diam terhadap ancaman yang ditujukan pada tuannya. Untungnya, Kyo menghentikannya sebelum dia membunuh semua orang di ruangan itu. Dan berkata dia tahu cara untuk menyelamatkan semua orang. Di dalam pikiran penyihir hitam, ada ingatan yang jelas tentang penawar eliksir itu, semua formula. Dan semua kebutuhannya terukir di suatu tempat. Dia menemukannya tak lama kemudian dan segera meniru mantra yang bisa membebaskan para korban. Dia pertama-tama merapalkannya pada semua orang di kedai. Kejernihan yang aneh tiba-tiba menyelimuti ruangan, dan pikiran setiap tamu menjadi jernih, membuat mereka bisa mengingat keluarga mereka. Selanjutnya, sebuah lingkaran sihir besar muncul di atas desa. Dan penawar itu dirapalkan pada semua orang lain yang mungkin terpengaruh. Ada yang sedang berdebat di rumah saat seorang suami ingin menjual semua barang mereka. Untuk menonton pertandingan sepak bola acak di bar. Terkena mantra itu, dia menyadari apa yang sedang dilakukannya. Dan meminta maaf kepada anaknya yang cantik karena kehilangan akal sehatnya sejenak. Begitu saja, desa itu menjadi damai. Sepenuhnya disucikan dari eliksir yang merusak penduduknya. Groth melihat sekeliling dengan bingung. Tidak mengerti mengapa semua orang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Sihir tuannya telah melucuti semua agresi dari tubuh mereka. Dia menganggapnya sebagai hukuman terbaik karena tak satu pun dari mereka akan pernah merasakan nikmatnya pertempuran. Sekarang, mereka yang dulunya seperti singa yang angkuh, kini telah menjadi tak berdaya seperti cacing. Seperti biasa, dia percaya bahwa keganasan tuannya tak tertandingi di dunia ini.
Sementara itu, Kyo sedang sibuk karena menyucikan desa memberinya poin keberuntungan dalam jumlah besar, yang tak henti-hentinya mengalir masuk. Semuanya sempurna dan berjalan sesuai rencananya. Dengan keberuntungannya mendekati 240.000, dia akhirnya bisa mendapatkan apa yang paling dia inginkan menggunakan sihir multidimensi. Namun, dinding kedai tiba-tiba meledak. Semua orang menoleh ke arah asap. Tetapi tampaknya tidak terlalu terganggu karena itu hanyalah Tyria yang sudah mereka kenal. Penyihir yang diasingkan itu melangkah maju dan menuntut untuk tahu siapa yang mencoba merusak bisnisnya. Para pendatang itu bertemu Tyria untuk pertama kalinya dan terkejut saat mengetahui bahwa dia sebenarnya seorang wanita. Dia mengonfirmasi kecurigaan buruknya dan melihat bahwa semua eliksir telah menguap dari bir. Pelaku di balik penyucian massal dicari dari kerumunan, tetapi semua pelanggan tetap menyangkal telah melakukan apapun pada minuman itu. Oleh karena itu, dia mengalihkan perhatiannya pada dua orang, pria aneh dan bocah itu. Karena dia belum pernah melihat salah satu dari mereka di sana sebelumnya. Sebelum mereka bisa menjawab, dia menemukan botol-botol yang pernah terhubung ke tong-tong yang terguling di lantai. Kyo dituduh sebagai anggota dari ordo itu, yang sekarang juga mengejarnya. Dia menyuruh Kyo untuk mencamkan kata-katanya, bersumpah tidak akan pernah menyerah pada sampah seperti mereka, dan memanggil lingkaran sihir yang menyala-nyala di bawah kakinya. Penyihir hitam mengutuk semua itu. Lingkaran api dan kekuatannya sangat jelas dalam ingatannya, karena tidak ada waktu untuk berpikir. Dia membiarkan firasat dan instingnya menggerakkan tubuhnya, yang untuk suatu alasan melontarkan koin emas ke suatu tempat di sampingnya. Dia membeku. Benar-benar bingung dengan hasil intuisinya. Tyria benar-benar berniat membunuhnya di tempat, dan ledakan besar dari bawahnya membuktikan hal itu. Saat ledakan itu menelannya utuh. Karma pamungkasnya aktif, memberinya 3 menit keberuntungan murni. Koin yang dia lontarkan tadi mengenai pipa air, yang dengan keberuntungan ajaib, pecah dan memadamkan semua api yang menyelimutinya. Tak satu pun dari kedua penyihir itu bisa percaya apa yang baru saja terjadi, tapi itu nyaris sekali. Kyo bertanya-tanya apakah dia secara tidak sadar memicu sebuah mantra. Sama seperti saat dia menyelamatkan Groth di kastil. Tapi apa yang terjadi sekarang sama sekali tidak terasa sama. Dia hanya melemparkan sebuah kain. Melihat koin itu tersangkut di pipa, dia akhirnya mengerti cara kerjanya. Sementara itu, si goblin tidak terselamatkan dari api. Dan tidak punya pilihan selain melepas jubah yang menutupi identitasnya. Sayangnya, ini mengungkapkan wujud aslinya kepada semua manusia di sekitar mereka. Setelah jeda yang canggung, kesadaran bahwa ada monster di sana pun mulai merasuk. Dan para manusia menyerbu untuk membunuh musuh bebuyutan mereka. Kyo menempatkan dirinya di antara mereka dan menyuruh penasihatnya untuk mundur. Dia juga melepas jubahnya. Tetapi alih-alih kemarahan dan kekerasan, rasa takut memenuhi hati para manusia saat mereka menyadari bahwa mereka berada di hadapan penyihir hitam yang terkenal kejam itu. Masing-masing dari mereka melarikan diri, kecuali anggota ordo yang diasingkan itu. Untuk suatu alasan, Tyria tersenyum saat dia menyapa sang musuh besar itu sendiri. Harga buronan di kepalanya senilai 100 miliar koin emas. Tapi dari yang dia dengar, pria itu begitu lemah sebagai seorang Immaculate sehingga penyihir putih sampai memalingkan muka karena malu. Jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya, dia mungkin bisa mengalahkannya. Dan menjadi orang terkaya pada akhirnya. Sayang sekali, tapi Kyo belum menguasai kekuatannya. Dan akan mati jika dia bertarung secara langsung, jadi dia harus mempertaruhkan segalanya pada keberuntungan sekali lagi. Dia memuji dan mengagumi lawannya yang ada tepat di depannya, tetapi menambahkan bahwa wanita itu sepertinya kurang fokus. Api yang dia keluarkan sebelumnya telah menyambar jejak alkohol yang mengarah ke sisa tong-tong minuman, sementara dia baru menyadarinya terlambat. Kyo sudah mundur ke tempat aman dengan Groth di pelukannya. Dia bergerak hanya berdasarkan naluri murni, yang mendesaknya untuk melompat keluar dari jendela terbuka terdekat di sana, disambut oleh udara malam yang dingin. Sambil melompat ke tanah saat api terus merambat, mereka berdua mendarat di dalam sebuah tangki logam dan mengunci diri di dalamnya demi keselamatan. Hanya sedetik kemudian, seluruh bar itu dilalap ledakan dahsyat, menghancurkan segalanya kecuali tangki tempat mereka bersembunyi. Sekarang yang tersisa hanyalah melarikan diri di bawah lindungan asap. Mereka berjalan melewati sisa-sisa bangunan yang masih terbakar.
Sementara Groth melompat-lompat kegirangan membayangkan manusia panggang yang lezat. Namun, pertarungan belum berakhir. Saat Tyria muncul dan memanggil penyihir hitam, mengatakan masih terlalu dini 100 tahun baginya untuk mengalahkannya. Dia melihat ke jendela sistemnya. Dan melihat bahwa keberuntungannya masih tersisa 1 menit, yang berarti dia harus bergerak sekarang jika ingin mengalahkan musuh entah bagaimana caranya. Dengan ini, dia mengejeknya, menyatakan bahwa dia bahkan tidak perlu menggunakan kekuatannya untuk menang dan bertanya apakah wanita itu benar-benar berpikir bisa mengalahkannya. Seperti yang diduga, ini memprovokasinya. Penyihir putih yang serakah itu menembakkan semburan api karena tidak mau diremehkan. Dia hampir hangus terbakar. Tapi Kyo tersandung batu dan menghindari serangan itu dengan jatuh ke tanah. Belum selesai, dia memanggil lingkaran sihir lain di bawahnya dan beberapa lagi dari area sekitarnya. Tidak ada jalan keluar lagi sekarang karena dia bertekad untuk menggunakan semua yang dimilikinya. Untuk menghabisinya. Untungnya, ada sisa 5 detik pada keberuntungan ajaibnya. Pada saat terakhir, tepat saat dia akan dibakar menjadi abu. Semburan minyak membuatnya terbang tinggi ke angkasa. Menjauh dari api. Dia tidak percaya, tapi pria itu berhasil menghindari semua serangannya. Warga sekitar melihatnya. Dan menyimpulkan bahwa ledakan bar menyebabkan minyak menyembur dari bawah tanah. Setelah menggunakan seluruh kekuatannya, Tyria jatuh berlutut tanpa daya, kalah. Dia bahkan tidak bisa bergerak lagi, dan dia bertanya-tanya apakah disinilah dia benar-benar akan mati. Yang mengejutkannya, api itu menghilang. Groth memanggil tuannya, mengatakan ini masih terlalu dini. Dan wanita itu belum cukup matang. Mereka tidak mengerti, tapi Kyo mendekat dan berlutut di samping musuhnya, berjanji bahwa dia tidak berniat meninggalkannya di sana. Saat menatap wajahnya yang lemah, sebuah ingatan menyerbu benaknya di antara ingatan-ingatan penyihir hitam. Dia melihat pemilik asli tubuh itu pingsan di tengah kapel yang terbakar. Sambil menangis, dia memegang tubuh tak bernyawa seorang wanita di tengah panas dan kehancuran. Dia berteriak kesakitan dan berduka, menolak menerima bahwa wanita itu baru saja mati di pelukannya. Wajah Tyria memerah karena dipeluk begitu erat. Sementara Kyo sedang memikirkan wanita yang mati di pelukan penyihir hitam. Wanita yang ada di pelukannya tiba-tiba mencondongkan tubuh untuk mencium bibirnya. Terkejut dengan tindakan tak terduga itu. Wajahnya memerah padam dan dia melompat menjauh, bertanya apa yang sedang wanita itu lakukan. Wanita itu pun meminta maaf. Dan mengatakan dia pikir itulah yang Kyo inginkan. Merasa ini salahnya, Kyo memalingkan muka. Dan menjelaskan bahwa dia hanya sedang melamun. Terlepas dari itu, gadis itu bersedia melakukan apa saja. Yang dia tanyakan jika dia mengampuni nyawanya. Penyihir hitam meyakinkan bahwa dia tidak berniat membunuhnya. Dia mengulurkan tangannya. Dan memintanya untuk mengikutinya. Kebetulan sekali dia sedang membutuhkan kekuatannya. Meskipun bingung, dia menyambut tangannya dan berjalan di sampingnya. Sementara itu, Groth berdiri terpaku. Ternganga dan tidak mampu memahami apa yang terjadi di depannya. Sekali melihat jendelanya, Kyo tahu bahwa semua bonus keberuntungannya telah habis. Dan kekuatannya telah memudar. Sekarang poin keberuntungannya kembali ke 0. Dia bisa melepaskan kekuatan itu sebelumnya. Karena hubungannya dengan ibunya, tapi hanya untuk sementara. Kemungkinan besar ini karena status terkutuknya. Yang seharusnya memiliki sebuah misi yang bisa memperbaikinya. Saat melihatnya, dia terkejut melihat sebuah tab yang mengatakan dia telah melakukan terlalu banyak kekejaman. Tapi dia tidak bisa menjelajahinya lebih jauh karena mereka sudah sampai di kediaman Tyria. Dia bilang tempatnya agak sempit, padahal di dalamnya sangat luas dan mewah, sementara Groth terpesona melihat emas. Kyo bertanya apakah itu dibeli dengan uang penduduk desa. Lalu dia meyakinkannya bahwa setidaknya rumah besar itu adalah warisan dari orang tuanya. Mencium bau kebohongan, dia mengabaikannya dan terus terang mengatakan bahwa dia membutuhkan sihir antar dimensinya, khususnya untuk pergi ke planet lain. Pernyataan itu membuatnya menyebut pria itu gila. Namun, dia bahkan belum melangkah jauh saat mendapati pedang si goblin sudah berada di dekat wajahnya. Diperintahkan untuk menjaga ucapannya, dia hanya menjelaskan bahwa dirinya terlalu lemah karena permintaan pria itu membutuhkan mana dalam jumlah yang luar biasa besar. Hanya penyihir putih yang mampu melakukan itu. Dengan kekuatannya saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sayangnya hanyalah melihat keadaan dunia lain. Ternyata,
Kembali ke dunianya tidak akan semudah itu. Dia tersenyum sendiri, merasa beruntung karena dia adalah penyihir hitam yang maha kuasa yang pasti akan berkembang jika diajari dasarnya. Oleh karena itu, dia menyuruh wanita itu untuk menjadi guru sihirnya dan mewariskan semua yang dia tahu. Permintaan konyol itu membuatnya bertanya apakah pria itu orang bodoh yang sudah gila, tetapi tatapan tajam Gretsch mengubahnya menjadi pertanyaan sopan tentang permintaan aneh itu. Si goblin berkata bahwa tuannya sedang menguji pengetahuannya. Dan jika gagal menjawab dengan benar, dia akan dilahap oleh api tanpa ampun. Mengerti situasinya. Dia memberitahu bahwa sejujurnya dia tidak bisa mengajarinya, hanya karena pria itu adalah penyihir hitam. Meskipun dia adalah penyihir hitam yang hebat dan maha kuasa, ada dua jenis sihir yang berlawanan di dunia, sihir putih dan sihir hitam. Semakin seorang penyihir menguasai satu sisi, semakin tidak bisa digunakan sisi yang lainnya. Dengan kata lain, penguasa sihir hitam dan musuh bebuyutan penyihir putih tidak bisa mempelajari teknik itu. Lagi pula, sihir antar dimensi adalah puncak dari mantra sihir putih. Bagi seseorang yang telah menguasai sisi sebaliknya, itu adalah kekuatan yang paling tidak cocok. Hampir sama seperti menyuruh hiu untuk mendaki gunung. Percakapan mereka terganggu oleh suara keras dari dekat, membuat ketiganya bergegas ke jendela untuk melihat. Di sana mereka melihat para penduduk desa bersenjatakan obor dan garu rumput untuk menghukum musuh mereka. Yang lebih parahnya lagi, mereka membawa tentara untuk mendukung tujuan mereka. Tyrion mengoreksi mereka dan berkata itu adalah Ordo Suci. Mereka semua menyingkir untuk membentuk jalan. Berjalan di sepanjang jalan itu adalah penyihir putih, yang kehadirannya saja sudah membuat musuh-musuhnya merinding ketakutan. Habislah sudah. Kyo tidak menyangka musuh terbesarnya akan datang secepat ini. Karena dia bukanlah lawan yang bisa dihadapinya, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri sekarang. Tapi sayangnya, dia tidak bisa pergi tanpa Teria. Wanita itu tidak bisa begitu saja pergi dan meninggalkan istananya, beserta semua uangnya. Pria itu tidak peduli tentang itu, dan menyeretnya pergi. Sebelum mereka bisa menangkapnya, Raja para monster memanggil lingkaran sihir untuk membawa mereka semua kembali pulang. Mereka menghilang dalam sekejap. Hanya menyisakan jejak lingkaran sihir untuk ditemukan para penduduk desa. Mereka sudah terlambat. Kembali ke kastil kegelapan, sekumpulan pengikut berkumpul di sekitar lingkaran yang familiar dan merapalkan mantra agar ruang membengkok dan gerbang terbuka. Kyo dan yang lainnya muncul di tengah-tengah lingkaran, dan dia senang melihat mereka berhasil kembali dengan selamat ke bentengnya. Untung saja dia sudah menyiapkan rute pelarian darurat sebelumnya, terutama dengan sihir transfer yang dibantu Groth untuk disiapkan. Saat dia akhirnya mulai menghargai sihir hitam, dia melihat para pengikut di sekelilingnya jatuh ke tanah satu persatu, hingga tak ada satupun yang tersisa berdiri. Ketika dia bertanya apa yang sebenarnya terjadi, si goblin hanya menjelaskan bahwa mereka adalah mayat dari mereka yang dikorbankan untuk sihir transfer itu. Tubuh mereka tergeletak hancur. Groth bangga dengan sihir teleportasi, yang merupakan salah satu mantra terkuat di dunia goblin. Kyo sangat marah karena dia tidak diberitahu. Namun, sang penasihat menganggapnya sebagai detail kecil yang tidak relevan. Apa yang tidak dia ketahui adalah bagaimana detail-detail kecil itu sekarang memenuhi tuannya dengan perbuatan buruk dan berkontribusi pada karmanya. Dalam sebuah kilas balik, sebuah jalan kota yang ramai dipenuhi oleh para pedagang dan penduduk kota yang sedang beraktivitas. Di dalam sebuah toko, seorang wanita muda bernama Silva, yang kelak akan menjadi seorang penyihir, sedang menyapu lantai dengan tenang, dikelilingi oleh tumpukan barang dan tembikar. Karena terkejut, dia tidak sengaja menyenggol sebuah guci tanah liat besar. Saat keseimbangannya goyah, guci itu jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. Bosnya berteriak dengan marah, menuduhnya memecahkannya lagi. Saat dia meminta maaf, Silva mundur ketakutan. Sambil berteriak bahwa dia sama sekali tidak berguna, bosnya dengan kasar melemparkannya keluar dari toko dan menyuruhnya pergi dari hadapannya dengan marah. Dia memperingatkannya untuk tidak pernah kembali. Silva jatuh tersungkur di luar, mengulurkan tangan dengan lemah saat air mata menggenang di matanya. Hingga pintu toko dibanting tertutup di depannya, memutuskannya dari segalanya. Silva berjalan menyusuri jalan dengan kepala tertunduk saat orang-orang di sekitarnya berbisik dan menatapnya. Para penduduk desa bergumam tentangnya, menyebutnya terkutuk dan memperingatkan yang lain untuk menjauh.
Dia duduk sendirian di tanah. Diabaikan saat orang-orang melewatinya tanpa menolong. Malam tiba dan Silva meringkuk di dekat pilar kayu sementara hujan mengguyur tubuhnya. Lelah dan basah kuyup, ia terbaring tak bergerak di lantai batu yang dingin. Dalam tidurnya, ia gemetar seolah terperangkap dalam mimpi buruk yang menyakitkan. Tiba-tiba, sebuah cahaya hijau aneh muncul di dekatnya dan berdenyut lembut dalam kegelapan. Silva membuka matanya saat bola hijau bercahaya itu berbicara langsung kepadanya dan memintanya untuk memakannya. Bola itu meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja jika ia menerimanya. Saat ini, Kyo berdiri di luar jendela saat matahari terbenam dan mengemasi tasnya. Layar sistemnya muncul di hadapannya, menjelaskan bahwa untuk setiap perbuatan baik, ia mendapatkan 100 poin keberuntungan. Tetapi efeknya hanya sementara. Menyadari bahwa ini adalah sistem karma pamungkas, ia akhirnya mengerti cara kerjanya. Ia mengakui bahwa itu adalah perjuangan, tetapi ia berhasil mengumpulkan beberapa perbuatan baik di kerajaan terkutuk ini. Mengingat bagaimana dua orc berkelahi dengan marah, mendorong Kyo untuk mengambil tindakan saat matanya menajam. Ia berteriak agar pertarungan berhenti saat energi melonjak di sekelilingnya. Kedua orc itu saling menatap saat momen itu membeku dan kemarahan mereka lenyap. Senjata berat mereka langsung terjatuh. Sementara salah satu orc meminta maaf dan memanggil yang lain saudaranya. Yang satunya merespons dengan lembut, mengungkapkan belas kasih mereka satu sama lain. Sistem Kyo memberitahukan dan mengonfirmasi bahwa ia telah mendapatkan 100 poin keberuntungan untuk sebuah tindakan baik. Dalam beberapa minggu, ia berhasil meningkatkan keberuntungannya sedikit demi sedikit. Tetapi karena statusnya saat ini adalah yang terkutuk, ia tidak bisa menerima manfaatnya. Ia mengaktifkan karma pamungkas, tahu bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk melepaskan keberuntungan yang telah terakumulasi. Ia memutuskan untuk menggunakan semua poin keberuntungan yang tersimpan sekaligus. Dan ia menjadi beruntung selama durasi poin yang dihabiskan. Ia kemudian mengetahui bahwa keberuntungan itu bertahan sampai poin kembali ke nol. Sebelum pertarungan berakhir, ia menyucikan sebuah desa dan menyelamatkan nyawa senilai lebih dari 200.000 poin keberuntungan. Pada saat itu, ia mengaktifkan karma pamungkas secara naluriah tanpa keputusan sadarnya. Selama 3 menit. Ia berada dalam keadaan keberuntungan tak terbatas yang absolut. Berkat keberuntungan itu, ia mengalahkan Tria dengan mudah. Tanpa menderita kerusakan apapun. Kyo menyadari bahwa jika ia melakukan perbuatan baik yang memengaruhi jutaan orang, kekuatan sistem akan meningkat tanpa batas. Mengepalkan tinjunya, ia membulatkan tekadnya dengan senyum percaya diri dan penuh kepastian. Ia menyatakan bahwa dengan kekuatan ini, ia akhirnya bisa kembali ke bumi tanpa ragu-ragu. Ia mendorong pintu besar hingga terbuka dan memanggil Groth. Bertanya apakah semuanya sudah siap saat ia melangkah maju. Groth menyiapkan seekor tunggangan dan diserahkan kepada Kyo saat persiapan selesai. Ia berjalan ke gerbang dan memulai perjalanan berikutnya. Tyria memberkatinya, mendoakan keberuntungan untuk Kyo. Sementara Groth mendesak semua orang untuk segera bergerak. Menunggang kuda melintasi kota saat matahari terbenam, petualangan baru Kyo secara resmi dimulai di ujung kerajaan. Untuk menyelesaikan perbuatan baik yang sangat besar, Groth mengonfirmasi target misi mereka tanpa ragu setelah Kyo bertanya padanya. Sementara itu, sosok hijau bercahaya Silva terungkap sebagai sumber penyakit paling mematikan di dunia. Kyo setuju dan menyuruh Groth untuk memimpin jalan. Goblin itu menunjuk ke depan, mengklaim tujuannya ada di sana. Kyo membeku, bingung dengan apa arti di sana. Groth dengan bangga menunjukkan sebuah rumah kecil, mengatakan bahwa Silva tinggal di sana. Kyo meledak dalam ketidakpercayaan. Berteriak bahwa Groth memberitahunya kalau wanita itu tinggal di ujung kerajaan. Groth mempelajari peta itu lagi sementara Kyo jelas tidak yakin. Goblin itu bergumam bahwa penjelasannya benar-benar kurang. Dengan marah, Kyo menunjukkan bahwa rumah itu hanya berjarak 100 meter dari kastil. Keduanya berdiri dengan canggung di dekat kuda. Saat kebenaran meresap, Kyo yang kesal memerintahkan Groth untuk menunggu di kastil. Ia melangkah maju sendirian menuju rumah itu. Berdiri di depan pintu, ia diam-diam menyebut nama Silva, tahu bahwa wanita itu adalah salah satu makhluk paling jahat di planet ini. Ia menguatkan diri, berpikir bahwa jika ia bisa menyucikannya, ia bisa menyelamatkan jutaan orang. Dengan ekspresi tegang, ia berdoa agar penawarnya berhasil.
Tiba-tiba ia mendobrak pintu hingga terbuka. Tetapi ia mundur karena terkejut. Ia ragu-ragu dan bertanya-tanya apakah wanita ini adalah penyihir yang ia cari. Silva muncul sambil tersenyum saat ia menyapa tuannya. Ia bergegas maju dan memeluknya erat, mengatakan bahwa tuannya akhirnya kembali. Diliputi perasaan bahagia, ia memberitahunya bahwa ia sangat merindukannya. Kyo panik, bersikeras bahwa ini tidak seperti yang wanita itu pikirkan. Silva dengan gembira menunjukkan spora yang baru disiapkan kepadanya. Ia dengan bangga memegang spora bercahaya di tangannya. Sambil tertawa, ia melemparkannya dan menyuruhnya melihat betapa bagusnya spora itu terbang. Spora-spora itu meledak keluar, menyebar dengan ganas. Ia menjelaskan bahwa ia memperbaikinya menggunakan nasihat Kyo model. Membuatnya jauh lebih tahan. Dia dengan santainya berkata bahwa ini akan memastikan jutaan nyawa lagi akan melayang tahun ini. Di dekatnya seorang anak batuk dengan keras saat spora mulai bereaksi. Kyo menyaksikan dengan ngeri. Saat angka jutaan terngiang di benaknya, seorang korban jatuh, mempertegas skala bencana itu. Silva mengklaim dia terhubung dengan setiap spora dan bisa merasakan penderitaan yang disebabkannya. Dia dengan gembira berterima kasih padanya, mengatakan bantuannya membuatnya lebih kuat. Kyo sadar kalau dia tidak mengerti bahaya yang ia timbulkan. Dia memberikan obat padanya. Mengatakan dia menyiapkan sesuatu untuk membuatnya lebih kuat lagi. Diam-diam Kyo mempelajari tentang penyakit itu. Dan menjelaskan bahwa itu disebabkan oleh kontaminasi yang berpusat di sekitar Silva. Dia yakin jika Silva dimurnikan, semuanya akan berhenti saat Silva meminum penawarnya. Dengan riang berterima kasih padanya, beberapa saat kemudian dia bilang merasa baik-baik saja. Dan berjanji akan terus memenuhi dunia dengan spora. Kyo panik saat menyadari dosis maksimum pun tidak berpengaruh padanya. Dengan berat hati dia memutuskan tidak punya pilihan lain. Selain memeriksa inti dari kerusakan itu, energi hijau meledak di sekelilingnya saat dia mengaktifkan kekuatannya. Dia melihat benang-benang bercahaya yang tak terhitung jumlahnya menyebar keluar. Menatap jaringan raksasa itu, dia sadar jumlahnya jauh lebih banyak dari 1.000.000. Keputusasaan pun muncul. Saat dia mengakui bahwa kerusakan itu terlalu kuat untuk dimurnikan. Dia membisikkan nama Silva, hatinya hancur oleh kenyataan, teringat kembali saat dia mengatakan pada Silva. Dengan riang bahwa sporanya akan menyebar ke seluruh benua, sebuah kenangan damai terlintas. Sangat kontras dengan kejamnya kenyataan saat ini. Silva tersenyum, tahu bahwa spora itu menghujani pria, wanita, dan anak-anak. Dia menyatakan bahwa tidak akan ada satupun yang dibiarkan hidup. Dalam sekejap yang brutal, darah menyembur saat Silva ditebas, sebilah pedang memenuhi layar. Sementara Silva menatap ke atas dengan bingung dan kaget, sementara air mata Kyo mengalir di wajahnya. Dan menyadari inilah satu-satunya cara, Silva nyaris tidak bisa berdiri dan memanggil Kyo dengan sisa kekuatannya. Dia menatapnya dengan hati yang hancur, menyadari bahwa inilah satu-satunya cara untuk membebaskannya. Hingga akhirnya dia mengeluarkan pedangnya. Saat tubuh Silva jatuh, inti hijau itu muncul. Menggeliat dengan energi jahat dan memanggil Kyo, entitas jahat itu mempertanyakan niat dan campur tangannya. Ia mengakui bahwa membunuh inangnya telah melemahkannya, tetapi tidak mengakhirinya. Kyo menyatakan dia datang bukan untuk menantangnya, tetapi untuk menghancurkannya. Saat dia mengangkat tangannya, dia melepaskan api abadi, membanjiri ruang itu dengan kekuatan yang luar biasa. Sang entitas jahat mundur dengan marah, meneriakkan pembangkangannya. Ia maju ke arah Kyo sambil memperingatkannya bahwa dia pasti akan menyesali keputusannya. Dikelilingi oleh luapan sihir yang semakin cepat, namun, serangan Kyo meledak ke atas, menembus entitas jahat itu, matanya menajam. Saat dia menyalurkan kendali mutlak atas mantranya, sorotan cahaya itu meledak. Membentang tanpa akhir melampaui atmosfer, energi seperti kilat hijau menyebar di angkasa. Ledakan itu berdesir di langit, menandakan runtuhnya sang entitas jahat. Di tempat lain, seorang anak yang sakit terbaring di tempat tidur. Saat energi itu mencapai dunia, anak itu terbangun dengan kaget. Saat kekuatan kembali ke tubuhnya, sebuah pesan sistem muncul dan menyatakan tindakan baik memberikan poin keberuntungan. Saat korban-korban lain juga telah pulih, keluarga-keluarga bersatu kembali saat orang-orang sadar mereka telah sembuh, sementara notifikasi keberuntungan menumpuk dengan cepat di seluruh kota. Planet itu sendiri bersinar saat akumulasi perbuatan baik berlipat ganda. Kyo menatap tak percaya saat angka-angka itu melonjak tanpa henti. Poin keberuntungannya meroket di luar pemahaman. Sistem mengonfirmasi keberuntungannya telah melampaui 1 miliar,
Membuat Kyo sadar kekuatan ini menjamin kepulangannya ke bumi. Dia dengan lembut memeluk Silva, menolak untuk meninggalkan takdirnya, dia berjanji akan menyelamatkannya sebelum kembali ke rumah. Senyum tipis terbentuk saat dia memantapkan tekadnya. Dia mengaktifkan karma pamungkas, menyelimutinya dengan energi ilahi, sistem mengumumkan keberuntungan maksimum telah tercapai dengan sisa waktu yang terbatas. Dia mengakui kekuatan yang akhirnya dia peroleh, sistem mengonfirmasi statusnya sebagai keberuntungan ilahi, menyelimuti mereka berdua dengan perlindungan. Sementara itu, seberkas cahaya raksasa meledak keluar angkasa. Saat sebuah UFO terjebak dalam ledakan itu, membuat pengendaranya berteriak ketakutan, meteor besar itu melenyapkan UFO di tengah penerbangan, meningkatkan kepanikan sang alien, dia sadar. Meteor itu sedang dalam jalur tabrakan dengan planet, di tempat lain, penyihir putih menyaksikan kejadian itu terungkap. Terungkap bahwa dia sedang bersiap untuk memusnahkan seluruh suku Centaur. Kepanikan menyebar saat penyihir putih tiba, sementara para penyintas diperintahkan untuk segera melarikan diri. Para Centaur takut penyihir putih akan mencoba melemparkan mereka ke dimensi lain, seberkas sinar keemasan pun dilepaskan. Tapi sihirnya terpantul dan hancur berkeping-keping oleh kekuatan meteor. Tabrakan itu menyelimuti sekitarnya dalam cahaya yang menyilaukan, bencana itu berakhir dengan dominasi mutlak, seberkas sinar keemasan melesat di langit. Mengarah lurus ke ibu kota, dampaknya menghantam kota, menghancurkan bangunan di bawah kekuatan yang dahsyat. Cahaya yang menyilaukan meledak. Saat serangan itu merobek tanah, debu dan puing-puing menelan reruntuhan dalam keheningan, Kyo menatap kaget, kesulitan mencerna apa yang baru saja terjadi, ekspresinya menegang. Saat dia merasakan sesuatu yang tidak wajar, dia menyadari fenomena itu adalah sihir multidimensi saat dia melihat ibunya di bumi dengan kekuatan sebesar ini. Dia yakin bisa menembusnya. Sambil memeluk erat Silva, dia memohon agar gadis itu tidak meninggalkannya dan berjanji akan menyelamatkannya dengan kekuatan ini. Memanggil ibunya, dia pun mencapai portal itu. Dan berjanji akan kembali segera setelah dia menyelamatkan Silva. Dia memaksa tubuhnya maju. Saat energi keemasan mencambuknya kembali, perlawanan itu membuatnya kewalahan, membuatnya goyah di tengah langkah, dia berteriak putus asa. Mencoba menggapai ibunya menembus penghalang, ibunya malah berbalik, merasakan sesuatu yang aneh memanggilnya, gerbang mulai menutup, memutusnya sepenuhnya. Kyo meronta, menyadari bahwa dia tidak bisa menembusnya. Silva dengan lemah menyentuh wajahnya, mengatakan bahwa beberapa hal di dunia ini tidak bisa diubah. Dia menjelaskan bahwa sihir putih tidak bisa digunakan oleh Kyo. Karena dia adalah penyihir hitam. Bahkan dengan semua keberuntungan di dunia, dia mengatakan kepadanya bahwa orang mati tidak dapat dihidupkan kembali. Saat Kyo berlutut di reruntuhan, tangan Silva gemetar saat menekan tanah yang retak. Kyo menangis sambil memeluk Silva. Menolak menerima akhir ini, wujud spektral Silva muncul, membuat Kyo terdiam. Dia mengaku telah melihat segalanya. Termasuk kekuatan dan takdirnya, dia mengatakan padanya bahwa pilihan yang menyakitkan tidak dapat dihindari. Bahkan jika hatinya penuh penyesalan, dia harus terus maju. Dia mengaku tidak pernah ingin menyakiti siapapun, mengungkapkan bahwa dia hanya ingin dicintai. Silva berterima kasih padanya untuk segalanya. Saat wujudnya mulai memudar, Kyo menyaksikannya menghilang dan tekadnya pun mengeras, dia memeluknya untuk terakhir kalinya, tak mampu menyembunyikan wajahnya yang penuh kesakitan. Saat dia terbaring dengan damai, Kyo menyadari bahwa Silva telah menyebabkan puluhan juta kematian di planet ini. Dan yang menantinya adalah bagian neraka yang paling dalam dan paling gelap, sistem Kyo pun muncul. Dan memberitahunya bahwa karma pamungkasnya akan berlangsung selama 1 menit 30 detik. Tiba-tiba, dia bersumpah tidak akan pernah meninggalkan gadis paling sial di planet ini, sihir hitam terlarang pun melonjak. Saat dia membangkitkan sebuah arcana kuno. Mendorongnya untuk memasuki kenaikan astral. Melampaui batas takdir itu sendiri. Jiwa Silva yang sendirian melayang di kehampaan berwarna merah tua. Terisolasi dan tergantung dalam keheningan, kebingungan muncul saat dia mulai sadar. Tidak dapat mengenali sekelilingnya, dia pun berbalik. Merasakan kehadiran tak terlihat yang mengawasi dari kegelapan, sebuah mata merah raksasa pun terbuka. Mengungkapkan sang jurang dan menegaskan dominasinya, suara itu menyatakan jiwanya hampa, terkikis oleh kehampaan hingga tak bisa diperbaiki. Rasa kaget dan penyangkalan membanjirinya saat dia menjelaskan bahwa dia telah dimanipulasi oleh entitas jahat. Sebuah layar penghakiman muncul. Menyebut Silva sebagai pendosa yang bertanggung jawab atas kematian yang tak terhitung jumlahnya, vonisnya dijatuhkan, hukuman abadi. Penebusan dosa melalui api penyucian,
Sang jura menegaskan bahwa catatan itu mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Dia dinyatakan tidak bisa diselamatkan lagi. Takdirnya disegel oleh hukum abadi. Dia mati-matian menyangkal tuduhan itu. Dia bersikeras tidak pernah menginginkan kengerian seperti itu. Air matanya jatuh saat menyadari hukuman itu tidak bisa dibatalkan, dan menyebut vonis itu tidak adil. Sang jurang dengan dingin mempertanyakan rasa keadilannya. Tak tergerak oleh keputusasaannya, mata merah itu semakin mendekat. Kehadirannya terasa menghancurkan saat ia memerintahkannya untuk menyeka air matanya. Sebuah kebenaran yang kejam dinyatakan, tidak ada seorang pun yang akan datang untuk menyelamatkannya dari takdir ini. Mata Silva bergetar saat dia memohon agar semua ini berhenti. Rasa takut menguasainya. Tiba-tiba petir menyambar saat kekuatan dahsyat turun ke atas mata merah delima itu, dan tubuhnya bereaksi secara naluriah. Sebuah tangan yang familiar memegangnya dengan lembut. Kyo tiba dan menerobos kekacauan, mendesak Silva untuk bertahan. Sang abis bereaksi dengan murka. Merasakan adanya penyusup di dalam wilayahnya, para malaikat agung hitam dipanggil, diperintahkan untuk menangkap pengganggu itu seketika. Menerobos kehampaan dengan niat membunuh, sebuah perisai cahaya terbentuk, melindungi Silva saat karma tertinggi melindungi mereka. Seberkas energi raksasa meledak, memaksa para penyerang mundur. Saat mereka mengejar, Kyo menyadari jumlah mereka lebih banyak. Dan mereka masih mengejar. Bahaya mendekat dengan cepat. Di tempat lain di Purgatori, sebuah kehadiran dari kejauhan bergerak pada saat yang sama. Sisyphus melanjutkan hukuman abadinya, tidak menyadari distorsi yang terjadi. Penderitaannya akhirnya berakhir. Hingga pergelangan kakinya tiba-tiba patah. Pemberitahuan sistem lain mengonfirmasi karma tertinggi tetap aktif. Detik-detik berlalu, Sisyphus berteriak kaget saat batu besar itu menggelinding jatuh ke arahnya. Tiba-tiba, Kyo melihatnya dan menyadari situasi Sisyphus. Batu besar itu akan mengenai tepi yang tajam. Sementara Kyo mendekat dan tidak bisa bereaksi, tingkat keberuntungannya tiba-tiba melonjak lebih jauh lagi seiring hitungan mundur berlanjut. Bebatuan raksasa itu pun jatuh ke bawah. Memaksa para malaikat agung hitam berhenti. Mereka membeku, terpana oleh gangguan yang mustahil. Dampak brutal pun terjadi. Membuat mereka benar-benar terpencar. Namun, Kyo menyeimbangkan dirinya. Menyatakan bahwa semuanya terkendali. Dia menyadari mereka sudah cukup jauh dari Purgatori untuk melarikan diri. Keyakinan memenuhi ekspresinya saat dia berkata, "Kita hampir sampai." Sepasang pintu surga yang megah dan bercahaya muncul di hadapan, memancarkan otoritas ilahi. Tiba-tiba, para malaikat agung hitam muncul. Senjata mereka bersilangan saat mereka memblokir jalan. Kyo berhenti dengan tak percaya setelah mereka berhasil menyusul, sementara para malaikat agung hitam memerintahkannya untuk kembali. Setelah menembus cangkang neraka mimpi buruk, sebuah serangan menyilaukan meledak, menghancurkan formasi mereka. Dalam sekejap, para malaikat agung hitam terlempar, bulu-bulu mereka berhamburan saat mereka kehilangan kendali. Kyo melihat ke belakang dengan kaget, bertanya siapa yang mungkin melakukan ini. Tiba-tiba, Gabriel turun dari langit, menghalangi jalan di depan dengan cahaya ilahi yang menyilaukan. Dia mendekat dengan tenang dan berjanji akan menjaga Silva. Dia memanggil Kyo temannya, memintanya untuk meninggalkan Silva di depan gerbang surga. Kyo mengamati dalam diam, merasa lega. Dia mengulurkan tangan ke arah gerbang tanpa ragu-ragu. Kata, surga, bergema di benak Kyo. Saat cahaya membanjiri penglihatannya, dia diam-diam memanggil Silva, mengakui penderitaan panjangnya. Dia bersikeras ada tempat yang lebih cocok untuknya daripada surga. Kyo melesat ke atas, merobek langit menuju gerbang. Akhirnya, mencapai gerbang nirwana. Gabriel berteriak agar Kyo berhenti, memperingatkannya bahwa Silva tidak bisa lewat, mengungkapkan bahwa nirwana dinyatakan sebagai alam yang hanya diperuntukkan bagi jiwa-jiwa paling murni. Memperingatkannya bahwa mereka hanya akan menabrak gerbang. Cahaya semakin kuat saat Kyo terus maju tanpa peduli, dan layar sistem aktif. Dan mengungkapkan bahwa karma tertinggi telah terpicu dan keberuntungannya meroket melampaui batas. Waktu mulai menghitung mundur. Saat kekuatannya melonjak tak terkendali, Kyo membisikkan nama Silva. Tekadnya tak tergoyahkan, dia mempercepat lajunya. Menyatakan mimpi buruk Silva akan berakhir di sini. Gabriel panik.
menuduh Kyo mencoba menghancurkannya sepenuhnya. Memperingatkan bahwa gerbang itu tidak akan terbuka, menahan dengan kekuatan ilahi. Retakan mulai terbentuk saat tekanan muncul dari dalam gerbang itu sendiri. Gabriel membeku karena terkejut saat hal yang mustahil terjadi. Gerbang itu terbuka dari dalam. Sosok emas yang menyilaukan muncul, memancarkan ketenangan, dan menampakkan seorang Buddha emas yang bertanya apa yang sedang terjadi. Makhluk ilahi itu menyadari bahwa bahkan Nirwana sendiri bereaksi, terganggu oleh keributan Kyo. Saat dia menyerbu ke depan, sang Buddha tertegun. Bingung dengan gangguan tersebut. Sosok Silva muncul, bermandikan cahaya hangat. Matanya terbelalak saat dia sadar. Dengan gembira dia menyadari bahwa dia telah sampai di surga. Dia memanggil Kyo, saat ekspresi Kyo melembut, penuh dengan kelegaan. Dia berterima kasih pada Kyo atas segalanya. Saat dia melayang semakin jauh, Gabriel menatap tak percaya, mengakui bahwa wanita itu benar-benar berhasil. Sang Buddha dengan marah memanggil Gabriel. Menanyakan apa yang dilakukan penyihir hitam di alam mereka, tetapi dia dengan tenang menjelaskan bahwa itu semua hanya kesalahpahaman. Tubuh Kyo mulai memudar saat dia menyelesaikan tugasnya. Asap mulai menghilang saat kesadarannya kembali. Dan dia terbangun di tengah reruntuhan. Berbaring di samping tubuh Silva. Silva berbaring dengan damai, mata terpejam dan bebas dari penderitaan. Kyo memperhatikannya dalam diam, berharap akhirnya dia menemukan kebahagiaan. Sementara itu, kedamaiannya terwujud dan berada di dalam nirwana itu sendiri. Silva duduk sendirian di tepi pantai. Menggambar simbol di tanah. Seseorang dengan lembut memanggil namanya, teman-teman barunya mengajaknya bermain. Dia tersenyum dan menerima ajakan mereka. Bersemangat dengan kehidupan barunya, gambar terakhirnya tetap ada. Mengabadikan kenangan Kyo dan Grodd. Sementara itu di bumi, cakrawala kota yang tenang menandai dimulainya hari biasa yang lain. Satu set kunci diambil. Menandakan seseorang akan keluar, pintu bergeser terbuka, cahaya masuk ke ruang depan. Tiba-tiba seorang wanita menyapa Nona Koroda dengan hangat saat dia berjalan dengan seorang pria di sampingnya. Ibu Kyo mendengarkan dalam diam, ekspresinya sulit ditebak. Dia membalas sapaan itu dengan tenang, suaranya lembut. Gadis itu berkata bahwa Koroda tampak lebih bersemangat hari ini. Dan bertanya apakah dia akan pergi ke makam putranya untuk menabur bunga. Koroda dengan sopan menolak saran yang diajukan kepadanya, dia menatap ke langit. Percaya bahwa putranya masih bisa mendengarnya, sebuah cincin emas terbentuk menunjukkan kelompok itu terpantul dalam cahayanya. Kyo mengamati melalui portal, matanya dipenuhi kerinduan dari sisi lain. Dia menekan tangannya ke penghalang yang memisahkan mereka. Tria menyadari dia sedang melamun. Bertanya-tanya apa yang memenuhi pikirannya. Grodd memujinya sebagai pikiran paling cerdas yang pernah ada. Yakin Kyo pasti merencanakan sesuatu yang mengerikan. Sampai dia menyadari sesuatu, dia memperhatikan bahwa Kyo terus menatap wanita di dalam portal, kata ibu bergema. Saat Grodd menyadari sesuatu, Kyo mengatakan bahwa dia sekarang memimpin seluruh pasukan. Dan bahkan menguasai sebuah kastil besar, membuat Grodd berpikir bahwa dia sedang bertukar informasi militer. Terlepas dari segalanya, dia menolak untuk meninggalkan harapan. Grodd percaya bahwa ibunya adalah orang yang mengajarinya segalanya. Kyo memintanya untuk menunggu sedikit lebih lama, berjanji dia akan segera menemuinya. Grodd dengan antusias mengumumkan rencana untuk menaklukkan alam semesta. Dia berteriak saat mendekati Kyo dan memanggil ibunya. Dia bersumpah atas nama klannya. Sambil memanggil Nona Carota, ibu. Grodd mendedikasikan pedangnya untuknya, menyegel sumpahnya. Tria ragu-ragu. Tidak yakin bagaimana pengabdian seperti itu harus diungkapkan. Sementara itu, Kyo berdiri sendirian di aula yang luas, dibingkai oleh jendela-jendela yang menjulang tinggi. Waktu berlalu saat dia merenungkan bulan-bulan yang dihabiskan di dunia ini. Meskipun dia bisa mengawasi ibunya, dia mengakui tidak punya cara untuk kembali ke bumi. Dia ingat apa yang dikatakan Silva bahwa beberapa hal di dunia ini tidak dapat diubah. Sebagai penyihir hitam, dia tahu jalan tertentu selamanya tertutup baginya. Dia membuka pintu kamarnya. Sampai matanya menajam dan melihat sesuatu yang tak terduga. Grodd dengan gembira menunjukkan ibunya di portal lagi dan memanggilnya ibu. Kyo dengan canggung berterima kasih pada Grodd, memulihkan ketenangannya. Kyo teringat masa lalu penyihir hitam sebagai mantan anggota Ordo Suci, sama seperti Teria.
Kyo percaya pasti ada cara untuk mengubah dirinya kembali. Dia berjanji pada ibunya bahwa dia akan berhasil. Ekspresinya mengeras saat tekad menggantikan keraguan. Groth menyatakan bahwa dia akan datang untuknya, apapun risikonya. Kyo memerintahkan Tria untuk menghentikan siaran. Dengan pandangan terakhir dia mengumumkan sudah waktunya untuk bergerak. Adegan beralih ke arah ramuan dan bahan penelitian. Kyo dan teman-temannya berkumpul kembali di dalam laboratorium. Sebuah ledakan sihir yang tiba-tiba berkobar dengan hebat. Di dalam sebuah labu yang dipegang Groth. Kyo mengakui bahwa dia telah mencari di setiap sudut laboratorium penyihir hitam model. Silva menyela, bertanya kepadanya sambil memegang sebuah buku mantra bertanda yang berisi tulisan tangan. Dia menjawab bahwa dia tidak begitu ingat. Dia menggertak, mengatakan bahwa dia punya terlalu banyak pemuja untuk diingat satu persatu. Silva menyadari bahwa teks itu ditulis dalam bahasa iblis kuno. Membuat mereka berdua tidak mungkin bisa menguraikannya. Dia mengenali tulisan itu sebagai karya seorang penyihir kuno yang tak salah lagi, dan menduga penulisnya mungkin tahu cara memurnikan sihir hitam. Jari pria itu menelusuri tepi buku tersebut. Saat dia memeriksanya dengan saksama, halaman-halaman buku itu terbuka sendiri, menampakkan tulisan-tulisan padat yang asing. Kyo melihat sebuah tanda tangan yang didedikasikan untuk sang penyihir hitam agung, dengan nama Talchum. Nama itu menggema di benaknya. Saat dia mencoba mengingat di mana pernah mendengarnya, dia tiba-tiba teringat pernah bertemu Talchum sejak lama, dan mengenalinya sebagai seorang goblin. Dia bereaksi dan langsung memanggil Groth, menanyakan apakah nama Talchum juga terdengar familiar baginya. Groth bertanya apakah yang dimaksud sang penyihir adalah penyihir Talchum. Groth menjelaskan bahwa Talchum adalah salah satu goblin terkuat yang masih hidup. Kyo menunjukkan antusiasmenya dan memintanya untuk membawanya ke goblin itu. Groth ragu-ragu, mengakui bahwa klannya tidak akur dengan suku Drogula. Kyo menenangkan Groth, meletakkan tangannya yang menenangkan di bahunya. Dia berjanji selama mereka tetap bersama, Groth tidak akan berada dalam bahaya. Mereka tiba di wilayah selatan suku Drogula. Dikelilingi oleh langit merah padam yang menakutkan, seorang goblin meniup trompet mengumumkan kedatangan mereka. Rombongan itu maju saat kehadiran mereka diteriakkan dengan lantang kepada seluruh suku. Kyo mengenali tempat itu. Dia teringat bahwa dia sudah pernah ke sini berkali-kali. Dia tetap tenang, meyakinkan dirinya sendiri bahwa tidak ada yang perlu dipanaskan. Penyihir Talchum muncul, duduk di singgasananya dengan aura penuh wibawa. Dia mengakui kedatangan sang penyihir hitam agung. Talchum menyambutnya, menyatakan bahwa selalu menjadi suatu kehormatan untuk bertemu dengannya. Talchum mengamati para pengikut baru yang menemani sang penyihir hitam. Dia menunjukkan bahwa salah satu dari mereka adalah seorang penyihir putih. Talchum juga mengomentari si setengah goblin. Dia berkata bahwa makhluk seperti itu hanya cocok untuk pekerjaan kasar. Dia bertanya apa yang membawa sang penyihir hitam kemari secara tiba-tiba. Kyo menyatakan bahwa dia mencari pengetahuan Talchum dan ingin membersihkan elemen sihir hitam. Talchum menganggap permintaan itu menarik. Tapi bertanya-tanya mengapa sang penyihir menginginkan hal seperti itu. Kyo berpikir bahwa menjelaskan semuanya akan menjadi cerita yang panjang. Dia menyatakan bahwa untuk mencapai tujuannya, sihir putih harus digunakan. Talchum menjelaskan bahwa sihir hitam dan putih tidak bisa ada bersamaan di dalam tubuh yang sama. Meskipun begitu, Talchum menawarkan untuk meracik ramuan pemurnian. Dia memperingatkan bahwa untuk menyelesaikan ramuan itu, akan dibutuhkan bahan yang sangat langka. Talchum mengungkapkan bahwa bahan yang dibutuhkan adalah tubuh seorang penyihir putih. Talchum dengan tenang memberi isyarat agar persiapan ramuan dimulai. Dia bertanya-tanya apakah tubuh seorang penyihir putih saja akan benar-benar cukup. Teria menegang saat sebuah tangan bersarung diangkat untuk melindunginya. Kyo maju, menyatakan bahwa wanita itu adalah penasihatnya dan berada di bawah wewenangnya, setelah diasingkan dari Ordo Suci. Dia berjanji akan segera menyerahkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Dan akan bertanggung jawab secara pribadi. Talchum tersenyum, merasa tertarik. Dan menunjukkan rasa antisipasinya. Gema langkah kaki terdengar saat rombongan mulai bergerak. Kyo memerintahkan Groth untuk segera mengatur dewan militer. Dia menyatakan bahwa perburuan telah dimulai. Bentengnya menjulang di bawah langit malam. Saat persiapan berlangsung di balik jendela, Kyo merenung dalam keheningan. Dia mengakui bahwa untuk mempercepat pemurnian, tidak ada pilihan lain.
Menerima beban keputusannya, dia bertekad untuk melakukan sesuatu yang tak termaafkan. Kyo berpaling, tekadnya mengeras. Ruang konferensi bersinar saat para pejabat berkumpul. Kyo berbicara di hadapan Dewan Militer. Dan memulai pertemuan secara resmi dengan absensi. Menteri Keuangan Lindell diperkenalkan, lalu Menteri Penyiksaan. Snake muncul dengan senyum dingin. Penyihir hitam Draven disebut, kehadirannya syarat dengan ancaman. Tyria, komandan pasukan anti-Ordo Suci. Mendengarkan dalam diam. Groot diumumkan sebagai penasihat khusus, wajahnya berseri-seri karena bangga. Kyo tiba-tiba berhenti, menatap sebuah kursi kosong. Terungkap bahwa Jenderal Pendeta Seth ditempatkan di Pegunungan Atlas. Dia memimpin pasukan melawan klan Or Abu-Abu yang ganas di sebuah gunung yang jauh. Kekacauan meletus di medan perang. Sebuah perintah terdengar untuk membantai musuh tanpa ampun. Seth menyerang balik tanpa ragu-ragu, menebas mereka dengan brutal. Seekor orc lain maju menembus pertumpahan darah, matanya bersinar saat Seth berdiri dengan tenang. Tatapan dinginnya mengunci, dipenuhi niat membunuh. Seekor orc abu-abu mundur ketakutan saat Seth mencekiknya, mengutuk para orc abu-abu seraya menunjukkan rasa jijiknya. Dia bersumpah akan memusnahkan mereka semua sampai tak bersisa. Seth berdiri di atas tumpukan mayat. Mutlak dan tak tergoyahkan. Sementara itu, Groot gemetar ketakutan saat menonton siaran Seth. Kembali di ruang dewan, Kyo memaksakan senyum untuk menguasai keadaan. Dia menyatakan alasan sebenarnya memanggil semua orang. Sebuah agenda yang sangat penting diungkapkan bersamaan dengan siaran itu. Kyo mengumumkan pukulan telak terhadap Ordo Suci. Saat Seth menyatakan akan melahap jantung Or itu. Disusul dengan deklarasi untuk melenyapkan Ordo Suci sepenuhnya. Kyo menyebut penyihir putih sebagai target utama. Tiba-tiba, intensitas siaran itu seakan mengguncang ruangan, sampai-sampai Kyo meminta Tyria untuk segera menghentikan siaran itu. Snake bertanya apakah target spesifik telah dipilih. Tyria bersiap untuk menggertak, menyembunyikan niatnya yang sebenarnya. Dia mengangkat tangannya secara dramatis. Mendeklarasikan akhir dari penyihir putih paling jahat dalam sejarah. Bahkan para prajurit veteran pun dikatakan gemetar hanya dengan mendengar namanya. Lindell setuju, mengakui besarnya ancaman tersebut. Berbicara tentang seorang pria yang memimpin pasukan kejahatan itu sendiri. Snake mengaku sudah sangat lama membencinya. Kyo dengan dingin merenungkan penyiksaan, hukuman gantung, dan asasinasi. Menyebutkan bahwa dosa-dosa target itu sangat keji, bahkan menurut standar iblis. Gret memuji pilihan tersebut. Menyatakan bahwa ini adalah momen yang sempurna untuk akhirnya melenyapkan pria itu. Kyo mengonfirmasi nama musuh yang harus mereka kalahkan. Dia terdiam. Keringat mulai bercucuran saat beban keputusan itu terasa. Ekspresinya menegang, keraguan muncul sesaat. Kelompok itu tiba-tiba panik setelah Kyo mengungkapkan bahwa yang dia maksud adalah Konel yang tanpa ampun. Dia akhirnya mengidentifikasi pria itu. Memutuskan bahwa hukuman tidak bisa dihindari. Groot bertanya bagaimana mereka harus menangani milisi yang menjaganya. Dia menyarankan untuk mengerahkan pengawal kerajaan Channel. Pasukan bayaran paling ditakuti di barat. Kyo kemudian memerintahkan Groot untuk mulai menyiapkan pasukan. Keputusan sudah bulat. Mereka akan berperang. Setelah pertemuan, Kyo berjalan sendirian menyusuri kastil, tekadnya mengeras di setiap langkah. Dia teringat telah berlatih tanpa henti selama berminggu-minggu, mempersiapkan konfrontasi yang tak terhindarkan ini. Dia melihat bahwa Groot telah bergerak di seluruh wilayahnya, mengumpulkan semua iblis yang tidak ikut ekspedisi bersama Seth. Dan persiapan hampir selesai. Groot mengumumkan bahwa pasukan telah siap. Dia berbicara langsung kepada pasukan iblis, menuntut kesetiaan mereka. Para iblis mengaum serempak dan membentuk barisan atas perintahnya. Genderang perang bergemuruh saat pasukan berbaris. Iblis yang tak terhitung jumlahnya menyerbu maju di bawah panji-panji yang berkobar. Sebuah panji bergambar seorang wanita menarik perhatian, membuat Kyo resah. Groot mengungkapkan bahwa dia telah menugaskan seniman terbaik kerajaan untuk menciptakan lambang ibu. Lambang itu dicapkan dengan api ke kulit para prajurit. Untuk mengobarkan kebencian dan tekad mereka, cap itu membakar dalam-dalam, menandai mereka selamanya. Seorang iblis berteriak memanggil ibunya. Terbawa oleh ritual itu,
Pasukan meneriakkan yel-yel dengan liar saat panji diangkat. Kyo memaksakan senyum aneh, bertanya-tanya apakah dia sudah bertindak terlalu jauh. Pasukan itu maju menuju pegunungan di kejauhan saat matahari terbenam. Mereka berbaris memasuki tanah barat. Menuju kerajaan Canal yang tanpa ampun. Sekawanan kelelawar terbang ke langit di atas pasukan yang berbaris. Mereka berhamburan dari menara-menara kastil saat malam menjelang. Masuk melalui sebuah jendela. Hingga kilatan cahaya biru muncul dari dalam ruangan, berubah menjadi sosok yang jahat. Canol menampakkan dirinya dan mengakui bahwa sang penyihir hitam telah membuat pilihannya. Dengan seringai kejam, dia memanggil namanya. Kyo. Pasukan iblis berkumpul di dalam kerajaan Canal. Medan perang diam-diam mulai terbentuk. Seekor iblis bertanduk memeriksa senjata dengan ketenangan yang akrab, bersiap untuk pengepungan yang akan datang. Di seluruh camp, para iblis bergerak dalam formasi yang disiplin seiring persiapan yang semakin cepat. Kyo berdiri bersama para sekutunya. Memberi isyarat bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Dengan keyakinan yang tenang, Kyo menyadari bahwa rencananya akhirnya telah dimulai. Sebelum berhadapan langsung dengan Canel, Kyo memastikan keberuntungannya telah sepenuhnya disiapkan. Beberapa minggu sebelumnya, persiapannya telah dimulai. Jauh di dalam benteng Snake, penjara bawah tanah 1000 siksaan tampak menjulang dalam kegelapan. Rantai bergemerincing saat para tahanan bergerak. Merasakan sesuatu yang tidak wajar mendekat, Kyo menyusup ke penjara bawah tanah dalam keheningan. Mengamati penderitaan di dalamnya. Setelah menghitung dengan cermat, dia memastikan asumsinya tentang sistem itu benar. Dia memutuskan untuk membebaskan semua orang di penjara itu tanpa ragu-ragu. Para tahanan bereaksi dengan tidak percaya. Saat penjara bawah tanah yang tersegel mulai terbuka. Teriakan meletus saat mereka didesak untuk melarikan diri sebelum Snake bisa bereaksi. Kekacauan menyebar ke seluruh penjara bawah tanah saat para tawanan bergegas menuju kebebasan. Sistem mencatat banjir tindakan baik saat para tahanan dibebaskan. Poin keberuntungan melonjak secara eksponensial. Memastikan pertaruhan Kyo terbayar. Snake menatap dengan kaget, tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi saat dia memerintahkan semua orang untuk kembali. Snake menyadari terlambat bahwa ada sesuatu yang sangat salah. 100.000 poin keberuntungan telah diamankan. Mendorong Kyo melampaui batas normal. Dengan keuntungan ini, Canel tidak lagi punya kesempatan. Sementara itu, ketidaksabaran Teria tumbuh. Dia mempertanyakan berapa lama lagi pengepungan ini akan terus berlarut-larut. Kyo dengan tenang meyakinkan Teria. Yakin dengan posisi mereka, Grodd dengan antusias mendorong pasukan maju tanpa menahan diri. Kyo dan Teria saling bertukar pandang sejenak. Tatapan penuh pengertian saat Grodd melapor, menyapa Kyo dengan penuh semangat dan hormat. Dia memastikan persiapan terowongan sudah sepenuhnya selesai. Kyo memuji pekerjaan itu, menjelaskan bahwa terowongan tersebut melewati pertahanan Canel. Kelompok itu berkumpul kembali, siap bergerak sebagai satu kesatuan. Tiba-tiba, sebuah peringatan datang dari Snake. Milisi telah melancarkan serangan. Pasukan mereka menyerang markas depan dengan kecepatan brutal. Kyo segera menyadari Canel telah bergerak lebih cepat dari jadwal. Dia memerintahkan Teria dan Grodd untuk tetap berada di dekatnya. Dan melanjutkan dengan hati-hati. Tanpa ragu, Kyo memerintahkan pasukan untuk maju melalui terowongan. Dia mempercayakan Snake dengan kepemimpinan pasukan utama dan untuk memukul mundur milisi. Snake menerima dengan percaya diri. Niat membunuhnya terlihat jelas karena dia sudah gatal ingin melampiaskan amarah setelah percaya ada seorang bidah yang membebaskan semua tawanannya. Kyo menuruni terowongan sambil menunjukkan kegugupannya, tahu bahwa dialah bidah itu. Di dalam terowongan, Grodd menyuruh mereka untuk mengikutinya. Tetapi Teria dengan marah menjawab bahwa itu adalah jalan yang lurus. Di depan terbentang distrik perumahan Canel, tak tersentuh oleh kekacauan. Gerakan terasa di antara rerumputan. Menandakan bahaya tersembunyi. Kelompok itu akhirnya berhasil menembus ke permukaan. Mereka berhenti sejenak untuk menilai lingkungan sekitar. Kyo mengidentifikasi distrik pribadi Canel sebagai tujuan mereka. Dia menunjuk ke arah bangunan menjulang di tengah area itu dan menyatakan bahwa akhirnya tiba waktunya untuk menyelesaikan segalanya. Mereka melanjutkan menaiki tangga dengan diam-diam. Jauh di dalam benteng, Kyo maju bersama rekan-rekannya melalui aula yang dijaga ketat.
Groot tiba-tiba menerjang dari samping, melancarkan serangan kejutan yang gegabah. Serangan itu menarik perhatian. Saat sosok-sosok di ujung koridor bereaksi seketika, Kyo berhenti, langsung mengenali target mereka. Channel berbalik dengan tenang, sudah menduga kedatangan mereka. Dia mengangkat segelas anggur. Permukaannya memantulkan mata yang mengawasi. Channel tersenyum, menikmati saat itu saat dia mengakui kedatangan mereka. Kyo menghadapinya secara langsung, menyatakan akhir dari pemerintahannya. Channel menjatuhkan gelas anggurnya saat dia menyapa Kyo. Tahu bahwa hari ini pasti akan datang. Dia mengejek gagasan tertangkap tanpa persiapan. Pengekang merah tua meletus tanpa peringatan, menebas ruang di sekitar mereka. Sebuah sangkar merah besar terbentuk, menyegel Kyo dan sekutunya di dalam. Dia mencemooh, mempertanyakan apakah bangunan sesederhana itu bisa menghentikannya. Sihir itu bereaksi dengan keras saat dia mencoba melepaskan diri. Dia menyadari mana miliknya tidak lagi merespons. Teria mengungkapkan bahwa sangkar itu terbukti tidak mungkin dihilangkan atau dikalahkan dan menjelaskannya sebagai penjara perampas paksa yang melucuti semua sihir secara merata. Channel mengakui pengetahuan sang penyihir hitam dengan sedikit rasa hormat. Teria mengenali penjara itu sebagai relik tertinggi para penyihir putih. Kebenaran pun terungkap. Saat Channel mengungkapkan asal-usul relik itu, yang dia curi dari Ordo Suci setelah diusir. Terjebak dan tak berdaya, Teria menyadari bahwa dia sepenuhnya berada dalam belas kasihan mereka. Sementara Kyo berkomentar bahwa membunuhnya sekarang seharusnya mudah. Dia mempersilakan serangan itu tanpa rasa takut. Channel menerimanya dengan senang, terang-terangan menunjukkan kebenciannya. Sebuah sihir penghancur dilepaskan dari jarak sangat dekat, seraya ia berkata akan menemui Kyo di neraka lagi. Serangan itu turun bagaikan vonis yang akan mengakhiri segalanya. Jeritan putus asa Teria menggema saat ledakan itu mendekat. Kyo seketika mengaktifkan karma pamungkas, memaksa keberuntungannya hingga melampaui batas. Sihir penghancur itu berbalik menyerang dengan dahsyat dan meretakkan penjara itu sendiri. Channel terperanjat tak percaya saat keadaan berbalik. Debu dan bayangan menyelimuti ruangan itu saat bangunannya runtuh. Kyo bertanya apakah ini akhir dari sandiwara Channel. Saat ia berdiri tanpa luka di tengah-tengah reruntuhan, sementara musuhnya menggeram frustrasi. Bahkan Channel tak bisa memahami sihir apa yang baru saja terjadi. Ia membalas dengan mengerahkan kekuatannya, menunjukkan sihir multidimensi dan membuat pertarungan semakin memanas. Kyo terbelalak kaget melihat bayangan ibunya dari bumi. Channel tersenyum dingin saat menyebut nama Kyo. Channel menyapanya dengan tenang, seolah-olah sudah menganggapnya sebagai mangsa. Ia mengaku telah mengamati Kyo dari bayang-bayang sejak lama. Dalam wujud seekor kelelawar, melalui portal yang bersinar. Kyo melihat ibunya melewati hujan dan salju. Channel teringat saat ia akhirnya menyadari kebenaran tentang keberadaan wanita itu. Ia berkata terus terang bahwa Kyo sebenarnya bukan berasal dari planet ini. Ia menjelaskan bahwa Kyo dikirim ke sini oleh seorang pemandu dari dunia lain. Ujarnya dengan dingin bahwa target berikutnya adalah ibu Kyo. Groot panik saat kebenaran itu terungkap dan berteriak kaget. Channel dengan mudahnya mengendalikan portal emas itu, membuktikan dominasinya. Teria memintanya untuk tidak panik, sementara sang musuh terus menjelaskan. Terungkap bahwa hanya penyihir putih yang mampu menggunakan sihir multidimensi yang cukup kuat untuk berpindah dunia. Channel mengejek mereka, menegaskan bahwa Kyo tak punya kekuatan untuk menghentikannya. Ia dengan santai mengaku juga telah mencuri sebuah artefak kuat. Teria sadar bahwa mustahil untuk kabur. Sementara sang musuh tersenyum penuh kemenangan. Ia mengungkapkan bahwa artefak bernama buli-buli perlintasan itu berisi sampel seorang penyihir putih. Dijelaskan bahwa dengan meminumnya, seseorang bisa berpindah dunia untuk sementara waktu. Padahal relik semacam itu terlarang. Channel menghancurkan sebuah botol kecil lainnya. Ia berkata hanya tersisa satu yang utuh. Tanpa ragu, ia pun meminum sampel itu. Tubuhnya bereaksi hebat, memancarkan gelombang cahaya. Ia bersiap untuk pergi dari dunia ini selamanya. Channel melayang ke arah portal, berbicara pada Kyo untuk terakhir kalinya. Ia menyuruh Kyo mengucapkan selamat tinggal terakhirnya. Kyo membeku ketakutan saat Channel berjanji akan membunuhnya. Setelah ia kembali melalui portal itu, Kyo melihat ibunya berjalan sendirian di dunia nyata.
Chanel melangkah keluar dari portal, langsung menghampirinya. Terlihat senyum puas di wajah Chanel. Sementara Kyo menjerit putus asa dan memohonnya berhenti. Ia meneriakkan nama ibunya, kepanikan benar-benar menguasainya. Sistem pun aktif. Tapi awalnya, tak ada yang terjadi. Kyo sadar karma pamungkasnya masih belum aktif. Kyo memohon pada Teria untuk melakukan sesuatu. Waktu hampir habis. Dengan putus asa, Teria meminta maaf, mengaku bahwa dirinya yang sekarang tak bisa berpindah dunia. Ia meneriakkan nama Teria, memohon pertolongan. Suaranya pecah saat keputusasaan mencapai puncaknya. Sangkar itu semakin rapat mengurung mereka dalam keheningan yang menyesakan. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh mulai mengubah kenyataan. Teria melihat sekeliling dengan kaget, merasakan perubahan yang tiba-tiba. Dedaunan beterbangan saat pemandangan mendadak berubah. Kyo kecil muncul di sebuah taman yang damai, berlari melewatinya. Dengan tak percaya, ia sadar bahwa ia tak lagi berada di dunia sihir. Dan mengenali Kyo. Dengan kaget, Teria meneriakkan gelarnya. Saat Kyo dengan gembira menghitung uang yang berhasil ia kumpulkan setahun ini. Ia menjelaskan bahwa ia menghabiskan musim dingin dengan memotong rumput untuk menabung. Kyo dengan gembira bercerita tentang membawa anjing jalan-jalan setiap hari. Ia ingat mencuci mobil setiap kali pemiliknya pulang kerja. Dengan bangga ia berkata semua itu ia lakukan untuk ayahnya. Penuh semangat, Kyo mendekati sepedanya. Ia mengaku ayahnya tak pernah mau menerima uang itu, karena tahu beliau punya utang. Kyo berkata ia mengerti. Betapa sedihnya perasaan ayahnya karena hal itu. Dengan senyum lembut, ia meletakkan tabungannya ke dalam keranjang. Sistem mengenali perbuatan itu. Dan menganggapnya sebagai perbuatan baik yang istimewa. Karma pun mulai menghitung. Kyo bertemu lagi dengan ayahnya di jalan. Terkejut tapi senang melihatnya, sistem diam-diam mulai menghitung ulang karma di latar belakang seolah-olah terjadi sebuah error. Ayahnya dengan lembut menepuk kepalanya. Sambil berkata dia harus pergi bekerja, timbangan karma tiba-tiba miring dengan hebat saat karma negatif melonjak. Kyo bertanya apakah ayahnya akan pulang untuk makan malam sambil tersenyum polos. Dia melambaikan tangan dengan antusias saat ayahnya pergi dengan kendaraannya. Kyo berteriak bahwa dia sangat menyayangi ayahnya. Ayahnya menoleh ke belakang. Tersenyum lembut sambil berkata dia juga menyayangi Kyo. Detik berikutnya, sebuah kecelakaan hebat terjadi di hadapan mereka. Teria menonton dengan ngeri saat Kyo memanggil ayahnya. Dia gemetar, terkejut dengan apa yang baru saja disaksikannya. Realitas di sekitarnya mengalami gangguan saat adegan itu bergeser secara paksa. Dia mendapati dirinya berada di sebuah pemakaman, melihat keluarga Kyo berkumpul. Suasananya menjadi berat saat kesedihan memenuhi udara, sebuah peti mati berhiaskan salib memastikan kebenaran yang ditakutkannya. Kyo kecil menangis histeris, diliputi rasa bersalah, air mata mengalir deras dari matanya. Saat dia menyalahkan dirinya sendiri atas kematian ayahnya, ibunya memeluknya erat, memberitahunya untuk tidak mengatakan hal seperti itu. Kyo mengakui bahwa jauh di lubuk hatinya dia sudah mengetahui kebenarannya. Dia berlari ke depan lalu terjatuh saat namanya diteriakkan. Kyo berulang kali meminta maaf, yakin bahwa semuanya adalah kesalahannya. Dia percaya nasib buruk selalu mengikutinya, apapun yang dia lakukan. Teria tersentak saat menyadari betapa hancurnya dia. Kyo mengaku bahwa dia selalu tahu kalau dirinya terkutuk. Teria memohon bantuan, suaranya bergetar. Kyo menangis, mengatakan dia tidak ingin ibunya mati karenanya. Teria menenangkannya dengan lembut, menyuruhnya untuk tidak khawatir. Dia berjanji akan membantunya apapun yang terjadi, yang mengejutkan Kyo. Teria merasakan kekuatan asing bangkit dari dalam dirinya. Teria mengaku tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi dia bisa merasakannya dengan jelas saat ini. Kyo bingung saat menyaksikan sesuatu yang aneh terjadi pada Teria, matanya bersinar saat dia menyadari sesuatu. Mengetahui bahwa sekarang dia bisa melakukannya, dia mengaktifkan sihir multidimensi tertinggi. Dan sebuah gerbang lintas dunia yang besar mulai terbuka. Teria mendesaknya untuk segera melewatinya sebelum gerbang itu runtuh. Kyo berteriak bahwa sihir hitam menghalangi jalannya. Groot menyadari bahwa mantra itu bereaksi secara khusus pada Kyo. Jadi dia menawarkan diri untuk melakukannya. Sementara itu, Chanel mengencangkan cengkeramannya pada pedangnya. Bersiap untuk menyerang Nona Corota, dia mendekatinya dengan niat membunuh. Sampai Groot menerjang maju dengan kecepatan penuh. Kanon terkena serangan dan terlempar dengan keras. Kaki Groot menghantam tanah saat dia kembali seimbang.
Bersumpah bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya, tidak akan membiarkan satu jari pun menyentuh Ibu Kyo.